Ada yang ingin disampaikan? Saya Bu, Assalamualaikum Oke. Ya, warahmatullahi silakan Pak Maulana. wabarakatuh. Oke, saya ingin menyampaikan tentang membangun manajemen kelas itu. Ini jadi permasalahan di kelas saya itu bermacam-macam Bu ya. Saya Hmm. di madrasah itu ngajar kelas satu, kelas 3, kelas 4 dan kadang ngajar kelas yang lain yang misal guru izin itu kadang masuk situ. Nah, di situ yang ingin saya tanyakan itu di kelas saya itu eh, anak-anaknya itu selalu unik. Jadi kalau di apa namanya santai kita santai melalui pendekatan yang santai itu seolah-olah tidak diperhatikan. Tapi ketika saya keras baru mereka mau memperhatikan apakah hal itu manajemen yang kelasnya seperti itu baik atau tidak Bu karena ya selama ini saya ngajar itu ya kadang lembut kadang keras tapi banyak kerasnya Bu seperti itu terima kasih Bu. Oke. Eh, dalam manajemen kelas itu apakah kita harus keras terus, apakah harus lembut gitu ya? Itu disesuaikan dengan situasi Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang sebuah kedisiplinan, tentang keharusan, itu mesti keras. Tapi kalau ada sesuatu pembahasan tentang apa nama yang bisa kita toleransi, yang fleksibel, ya tentu tidak harus keras gitu. Tapi saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu dari survei yang dilakukan oleh mahasiswa saya di Jakarta ke lapangan tentang guru seperti apa yang kalian sukai gitu ya. Jadi ditanya ke apa namanya guru guru ideal seperti apa yang kalian inginkan itu ditanya ke itu setiap level SD ditanya SMP ditanya level SMA pun ditanya gitu rata-rata jawaban mereka itu mengatakan yang pertama adalah guru yang baik terus yang kedua guru yang tegas dan disiplin baik tegas disiplin terus yang keempat guru yang asik Bapak Ibu kebayang nggak empat empat indikator itu yang disampaikan pertama guru yang baik yang kedua guru yang tegas dan disiplin guru yang asik gitu ya dia mintanya guru yang asik ada empat indikator yang ia sampaikan. Yang pertama yang baik. Bukan berarti yang baik itu tidak bisa melakukan ketegasan. Jadi bukan keras ya mungkin Pak Ulana istilahnya ya. Tapi tegas. Kalau keras nanti kekerasan Pak. Kalau tegas kan ketegasan gitu ya. Nah mungkin tegas. Hal-hal disiplin itu kita mesti tegas. Tapi begini juga Bapak Ibu, untuk sebuah kedisiplinan di dalam kelas itu nggak ujuk-ujuk ada. Jadi masih ada kalau dalam manajemen itu ada yang namanya perencanaan dulu. Kita rencanakan dulu. Nah perencanaan itu mesti dibahas bersama-sama dengan siswa. Dibuat konsekuensinya terhadap pelanggaran dia lakukan gitu ya. Itu direncanakan. Jadi manajemen itu dimulai dari perencanaan. Setelah direncanakan, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan terus dievaluasi. Contoh kayak tadi misalnya, contoh ya penerapan manajemen di kelas kita ini. Sebelum masuk Zoom saya ingatkan, itu perencanaan. Bapak Ibu hari ini kita tatap maya gitu ya, kita sinkronus. Itu perencanaan. Bapak Ibu PJ kelas tolong share link, mana tahu ada nanti teman-teman yang tidak bisa masuk Damel karena jaringan. Itu manajemen perencanaan. Mengantisipasi hal-hal yang tidak ya apa namanya yang tidak kita harapkan dalam pelaksanaan yang sudah kita rencanakan tersebut. Itu manajemen dimulai dari perencanaan. Nah, kelas juga demikian. Ada kalanya mesti tegas, ada kalanya bisa fleksibel. Nah, itu diatur saja Bapak Ibu. Anak-anak ternyata ketika ditanyai itu dari level generasi, dari SD ditanya, SMP ditanya gitu ya, level SMA pun ditanya. Mereka mengatakan begitu guru yang baik, guru yang tegas dan guru tegas, disiplin, dan guru yang asik. Itu artinya apa? Mereka kan kayak kayak ke sebuah kombinasi gitu ya. Nah, tegas terus juga tidak. Nanti tegang semua isi kelas. Lihat Pak Guru takut muridnya. Waduh Pak Maulana Latif langsung anak gini gitu ya. Nggak mau ketemu kita. Kenapa? Takut gitu kan. Tapi kalau misalnya ada kombinasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru terhadap manajemen kelasnya, ya ketika tegas mesti tegas gitu ya, ketika fleksibel mesti fleksibel, itu dianggap oleh anaknya adalah guru yang asik. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisinya.
Jangan keras ya Pak ya, nanti kekerasan. Tegas, tegas, disiplin. Masanya masalah masuk kelasnya gitu, jadwal yang sudah yang sudah direncanakan, lakukan. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak bisa dilakukan, sampaikan kepada siswa ini loh kendalanya. Jadi ada komunikasi. Nah, dalam manajemen itu penting juga komunikasi. Manajemen yang sudah kita rencanakan dengan baik tidak dikomunikasikan dengan baik, bisa hasilnya tidak baik. Walaupun sudah direncanakan dengan baik. Jadi perlu dikomunikasikan. Oke, Pak Maulana? Iya, terima kasih Bu. Oke, ada yang lain? Saya Bu. Oke, Pak Abud silakan. Ya. Ini yang Waalaikumsalam tadi mau pergi warahmatullahi. jalan-jalan nih. Ini nanti saya bilang ke PJJ, ke pengelola PJJ, jangan cairkan lipin Pak Abud, Pak. Dia mau jalan-jalan nanti. Silakan Pak Jadi Abud. sama kayaknya. Eh, Kalau ini dari pertemuan pertama sampai terakhir, ini memang saya sempat ini hal-hal yang sepele, tapi ternyata ini sangat dibutuhkan sekali tentang pengaturan kelas, pengaturan tempat duduk dan sebagainya. Hanya yang di lapangannya, terutama tentang pengaturan kelas, kalau di apa ya, pengaturan kelas itu sama dengan kedisiplinan kelas kalau sekarang itu ya Bu ya. Kalau sekarang ada istilah kesepakatan kelas. Itu sama nggak Bu ya? Kesepakatan kelas, pengaturan kelas itu dari bahasanya aja sudah beda. Oh, Kesepakatan berarti seluruh warga kelas sepakat dengan aturan itu. Disepakati ketuk palu gitu ya. Nih, selesai nih ketuk palu tuh kesepakatan kelas. Tapi kalau pengaturan kelas bisa di dalamnya itu berisi tentang pengaturan tempat duduk, bisa pengaturan di sana tentang penggunaan handphone gitu loh. Namanya oh, pengaturan. ya. Eh, dan itu setelah saya buat juga di kelas dan sebagainya. Hanya yang jadi tantangan ini buat buat saya terutama ini ketika pengaturan kelas itu konsistennya itu. Ini jadi tantangan besar itu. Gitu. Kemudian yang kedua tentang komunikasi dengan anak. Biasanya punya gaya tersendiri itu dalam itu ya pertemuan pertama ini harus bagaimana komunikasi dengan anak, pertemuan kedua itu biasanya inginnya berubah-ubah gitu. Tapi ternyata kesananya ya biasa lagi gitu. Jadi untuk apa ya, untuk menyapa, untuk lebih akrab dengan anak itu seolah-olah kehilangan jurus juga itu Bu. Jadi memang harus betul-betul sedemikian rupa gitu dalam rangka mengakrabkan seorang guru dengan anak. Artinya dengan materi-materi yang telah disampaikan ini luar biasa kalau diterapkan. Tapi itu yang jadi tantangan itu konsistennya itu yang kurang Bu. Kalau menurut saya itu. Jadi kembali lagi ke semula gitu. Jadi motivasinya harus betul-betul dibangkitkan kembali. Ini untuk khusus untuk saya ini Bu. Terima kasih Bu itu saja. Oke, Bapak Ibu merasa nggak bahwa mata kuliah manajemen, classroom manajemen ini bermanfaat dalam pekerjaan Bapak Ibu sebagai guru? Merasa Bu. Sangat. Sangat, Bu. Sangat Ya, bermanfaat. Terasa oke. nih. Bapak Ibu kenapa ada mata kuliah classroom manajemen gitu ya? Karena itu untuk membantu guru ketika di lapangan bagaimana dia merencanakan kelasnya, bagaimana dia melaksanakan proses pembelajaran di kelasnya dan bagaimana dia mengevaluasinya gitu. Itu makanya mata kuliah ini diadakan sehingga nanti Bapak Ibu tahu gitu ya, ternyata yang saya rencanakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan gitu di evaluasinya. Bisa juga yang sudah direncanakan tidak sesuai kayak barusan kata Pak Abud. Awal-awalnya aja Bu semangat, habis itu nggak konsisten lagi, balik lagi ke awal gitu ya. Nah, bagaimana? Ya Bapak Ibu harus mempertahankan mood untuk selalu dinamis kelasnya. Artinya apa? Sadari bahwa kita ini guru. Guru itu sebagai apa? Inovator. Dan guru itu mesti kreatif gitu. Terus tempat duduknya pengaturannya seperti apa sih gitu. Nah, tergantung Bapak Ibu mau menerapkan kegiatan belajar mengajar seperti apa. Apakah dia mau diskusi? Berarti dia tempat duduk di setting seperti tempat duduk diskusikan suatu itu di materi sebenarnya sudah ada berapa. Saya sampaikan di situ model-model pengaturan tempat duduk siswa. Bapak Ibu tinggal pilih gitu.
Apakah kelompok kecil, apakah kelompoknya kelompok besar, apakah hanya ada dua kelompok saja? Dua kelompok kita misalnya, hari ini biar seru pembelajaran, Bapak Ibu buat dua kelompok saja. Kelompok A, kelompok B gitu kan. Terus ditanyakan materi, dilombakan pertanyaan-pertanyaan, tapi sebenarnya sudah direncanakan. Bisa saja dua kelompok hanya dibuat, dua kelompok berhadapan. Gitu ya bisa juga. Jadi tergantung nanti materinya dan merencanakan kegiatan belajarnya seperti apa. Ya bisa saja ya seperti yang kemarin sih sudah ada yang sudah cuma di tugas kemarin tuh masih ada yang multi tafsir ya. Saya minta tuh video tuh ada video kelasnya masing-masing. Saya ingin melihat Bapak Ibu tuh seperti apa sih kelasnya. Tapi ada Bapak Ibu yang membuat macam-macam pengaturan tempat duduk jadi ngambil dari video-video lain gitu. Nah, yang sangat penting itu sebetulnya tugas saya meminta adalah video kelasnya Bapak Ibu. Sehingga saya tahu bagaimana kondisi realnya kelas sekolah apa sekolah atau kelas Bapak Ibu. Jika ketika saya memberikan penilaian, saya akan objektif gitu. Oh ternyata kondisi real Bapak Ibu di lapangan tuh seperti ini. Kan real memberikan penilaiannya. Mau diapain aja juga bentuknya kan kayak gitu karena memang sekolahnya tidak ini tidak apa namanya sekolah kami ya sekolah begini dan ya hanya bisa seperti ini kan bisa dimaklumi. Tapi kalau bentuknya bukan sekolah Bapak Ibu itu agak apa namanya memberikan penilaiannya eh, tidak real sekolahnya Bapak Ibu. Itu kemarin sih bedanya di ketika memberikan penilaiannya. Jadi Pak Abud, bagaimana supaya tetap konsisten untuk terus melakukan PBM yang bagus di kelas, merancang PBM yang bagus di kelas, ya sadari bahwa kita sebagai seorang guru adalah guru yang memiliki tugas sebagai seorang inovator. Jadi di kelas kita itulah wujud sukses apa enggak sukses mengajar itu akan terasa di dalam diri kita ketika kita selesai dari kelas. Puas apa enggak dengan apa yang kita lakukan? Terus setelah itu apalagi evaluasinya? Hasilnya lihat murid-murid kita. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan, lihat siswanya. Apa yang terjadi perubahan dengan siswa setelah belajar dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu kan sudah dapat mata kuliah psikologi kan ya? Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar itu adalah sebuah proses yang menyebabkan seseorang terjadi perubahan. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham. Ya kan itu belajar. Tapi ketika setelah siswa kita belajar dengan kita sekian lama, terus kita merasa, kok siswanya nggak ada yang berubah ya, kok siswa masih begini? Jangan ke siswa dulu. Ini evaluasi dulu diri kita sendiri gitu. Coba deh lakukan kayak gitu. Nah, supaya konsisten ya itu niat Pak Abud. Niatkanlah gitu. Kita memberikan yang terbaik di kelas kita karena mengajar tuh nggak serta merta kita mendapatkan salary atau gaji karena sebetulnya mengajar itu adalah ibadah kan. Bapak Ibu ngajar itu adalah ibadah Bapak Ibu walaupun gajinya nggak seimbang gitu. Gaji itu duniawi. Tapi memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang setiap hari itu sedekah kan Bapak Ibu yang tidak akan putus mengalir pahalanya ketika kita sudah meninggal. Ya, Bu. Betul kan? Nah, ya walaupun di dunia salarinya kecil misalnya gitu ya. Karena itu penilaian di apa namanya? Penilaian manusia ya, gaji dari manusia gitu. Tapi ada hal-hal yang paling apa namanya kan bermanfaat buat kita sebagai seorang guru. Maka lakukan selalu yang terbaik. Nah, salah satu eh, cara supaya guru itu selalu bisa melakukan yang terbaik, maka pemerintah berikanlah beasiswa ini buat guru-guru yang ingin merubah cara mengajarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kuliah, terus cara mengajarnya dari sebelum kuliah dengan sudah kuliah sama aja, berarti memang Bapak Ibu apa namanya tuh? Emang dari pribadi yang tidak ingin merubahnya gitu. Harusnya sudah bisa diterapkan dalam pendidikan dan proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Pak, ingat itu ya Pak Habib ya, mengajar tuh ibadah gitu. Siap, Bu. Bonus di Terima dunia kasih. dapat gaji gitu kan. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Saya Bu Oke, mau silakan Bu Ulfa. mau sedikit bercerita tentang di lapangan. Jadi begini Bu, saya ini punya siswa itu 30 dalam satu kelas gitu. Hmm. Dengan karakter yang berbeda dan juga wali muridnya juga pastinya berbeda karakternya. Eh, jadi kita itu tahun lalu, beberapa tahun yang ke belakang itu saya udah pernah buat kesepakatan di kelas untuk anak-anak ini saja jauh lebih baik itu hanya untuk berbicara baik. Jadi kita
sepakat kalau berbicara hal-hal yang tidak mengenakan, menyinggung perasaan teman, itu akan dikenakan denda. Nah, dan itu berjalan, alhamdulillah berjalannya itu sangat mulus beberapa tahun yang kebelakang. Jadi kendala saya di tahun ini ternyata peraturan yang saya buat sebelum-sebelumnya itu berefek ketidaksepakatan orang tua begitu. Bahkan kesannya seperti terlalu apa ya, terlalu Ibu materai gitu, Bu. tidak Dendanya uang atau apa, Bu? kesannya Dendanya apa? kesannya Dendanya apa? seperti dendanya berupa uang memang, Bu. Tapi uang itu ya, ketika anak-anak ini setelah tamat gitu, naik kelas lah bukan. Jadi uang itu kita kembalikan ketika pembagian rapor. Jadi ini bentuk. Jadi di awalnya itu tapi saya tidak kasih tahu ke orang tua begitu supaya nanti anak orang tua ini tidak memberitahukan juga ke anak-anak. Jadi tidak ada istilah ala nanti uangnya juga dikembalikan begitu. Jadi untuk tahun ini kendala saya tuh seperti itu dan tidak semua wali murid juga Bu. Ada beberapa, sebagian besarnya setuju, tapi dari 30% dari 100%-nya itu ada yang tidak setuju. Pertanyaan saya Bu, peraturan seperti itu apakah harus disetujui untuk semua orang atau semua anak, ataukah memang kita mengambil dari sebagian besarnya saja begitu? Apakah manajemen kelasnya tuh sudah baik yang saya lakukan selama ini gitu. Karena sebelum-sebelumnya yang saya lihat tidak ada kendala. Begitu tahun ini kok agak sedikit bingung juga saya untuk menjelaskan ke orang tuanya begitu, Bu. Oke. Eh, Konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan kelas. Kalau sebelum-sebelumnya tidak ada kendala, tapi sekarang ada kendala itu karena hidup manusia itu memang dinamis ya, Bu. Orang tua murid yang kita hadapi udah beda lagi kan. Di era sekarang itu nggak tahu ya apa yang terjadi dalam pergeseran kehidupan kita dengan warga apa masyarakat secara keseluruhan. Saya pernah lihat satu postingan yang orang tua murid itu menempelkan di kotak bekal anaknya tulisan jangan jangan ambil atau jangan ambil bekal anakku atau apa gitu kalimatnya. Jangan makan bekal anakku atau apa gitu kalimat intinya dia melarang orang lain mengambil bekal anaknya. Sementara di satu sisi kita pasti menganjurkan kepada anak untuk berbagi makanan bukan Bapak Ibu karena itu sedekah. Benar, Bu. Iya, Iya benar, kan? Bu. Bagi Benar. temannya ya gitu ya. Kalau di PAUD di TK tuh yang bagi ayo teman-teman kita makan makan dulu yuk gitu. Silakan berbagi makanan dengan temannya gitu. Oleh ibunya ditulis jangan ambil bekal anak. Ya. Nah, tulisannya seperti ya kayak gitulah kira-kira tapi nggak persis kayak gitu kalau yang lupa saya. Tapi itu tulisan yang tentu artinya apa? Semakin ke sini terjadi pergeseran Ibu. Jadi ketika Ibu menetapkan untuk pelanggaran di kelas itu dalam bentuk materi, ke sini itu orang tua sangat ini sangat sangat sensitif terhadap hal-hal yang berbentuk uang. Nah, langkah lebih baiknya peraturan itu dirubah. Jangan konsekuensinya didenda dalam bentuk materi. Dirubah dengan cara yang lain. Apa kan bisa yang lebih mendidik, yang lebih bisa membuat dia disiplin apa? Bagi siapa yang terlambat misalnya, terlambat atau apa, dia terlambat misalnya datang 10 menit, maka besok dia berkewajiban datang 10 menit lebih awal. Nah, sebelum datang 10 menit lebih awal, dia harus ngapain di kelas misalnya. Dia sudah selesai menulis Bismillah, Assalamualaikum, atau apa gitu. Yang menambah kemampuan anak tersebut. Tapi kalau dalam bentuk materi disampaikan itu tidak ada eh, hanya yang ada dia merasa rugi, tapi pendidikan di dalamnya tidak terkandung. Jadi karena di dulu mungkin cocok-cocok aja, tapi zaman tuh kan berubah ya, dia bisa saja tidak sesuai. Nah, untuk pengaturan kelas memang disepakati bersama, tapi kuncinya pemegang kuasa adalah guru, gitu. Pemegang kuasa adalah guru, gitu. Dan pengaturan kelas itu bagaimana supaya kelas kita berlangsung kondusif ketika pembelajaran. Kan itu tujuannya. Tapi ketika pengaturan kita buat menimbulkan justru eh, ketidaksepakatan, ketidaksepahaman atau proses orang tua, itu artinya kan peraturan tidak membuat kondusif. Jadi memang ada kalanya memang mesti dirubah. Kalau sebelumnya mungkin nggak masalah pakai uang gitu, tapi sekarang menjadi masalah, maka harus dirubah. Dan memang kalau menggunakan materi ada bentuk uang itu tidak mendidik. Dia hanya merasa rugi saja. Uangnya keluar gitu ya.
Walaupun nanti akan dikembalikan misalnya begitu kan. Tapi ketika dalam bentuk memberikan pendidikan, penghargaan terhadap waktu, dia besok terlambat, kadang hari ini terlambat 5 menit, besok dia harus datang lebih awal lagi. Dan di dalam kelas sudah nulis ini misalnya gitu. Itu lebih mendidik. Walaupun anak sendiri Bu yang bikin peraturannya. Kenapa? Walaupun anak sendiri yang bikin peraturan, misalkan anak satu kelas itu membuat kesepakatan yang tidak piket, misalkan pakai ini, Hmm. walaupun gitu. Jadi tidak ada keterlibatan dengan wali kelas atau guru gitu. Oh enggak, harus ada guru Pak. Kan yang punya kelas itu kan guru Pak. Oh, Anak itu iya. anak itu hanya komunikasi dengan anak untuk kesepakatan bersama. Peraturan kelas itu guru yang buat, terus disepakati bersama-sama. Pak buat 10 peraturan kelas, terus dibacakan, terus disepakati. Biasanya kalau saya ada ini Bu, ada piket misalkan anak yang bikin, terus mereka yang bikin peraturan yang kita piket, misalkan sekian sekian, itu Ya nanti nggak apa-apa, asalkan disepakati di kelas Bapak Ibu, Bapak menyepakati gitu, Bapak setuju dengan aturan yang mereka buat. Nah, biasanya yang bisa dipercaya itu biasanya anak yang sudah di level SLT, SMP, SLTA sudah bisa seperti itu. Tapi di kalau SMP. mungkin SMP sudah bisa. Tapi Bapak juga harus memberikan kesepakatan dulu. Bapak setuju nggak dengan aturan yang mereka buat? Dibahas dulu sama-sama. Misalnya anak-anak membuat nih, terus Bapak bahas dulu bareng-bareng bersama-sama. Nah, teman-teman Oh, ini kita sudah ada, kita sepakat seperti ini gitu ya. Ada sepakat, ya udah. Nah, ini konsekuensi ketika mereka tidak melakukan ini, ada konsekuensi seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu artinya kesepakatan, disepakati bersama-sama. Nah, berapa sih yang masih sepakat gitu ya? Tidak masih 100% juga sepakat gitu. Karena itu adalah wilayah kekuasaannya guru kan ya. Tapi kita usahakan bahwa dalam membuat keputusan bersama itu anak-anak itu tidak merasa terpaksa untuk menyepakati. Sampaikan bahwa begini, emang peraturan ini tidak akan berpengaruh pada otak kalian, gitu ya. Apa hubungan misalnya rambut panjang dengan otak? Tidak ada. Rambutnya panjang, otaknya panjang kan nggak juga. Rambutnya botak, otaknya nggak ada kan nggak juga gitu. Tapi pengapa peraturan dibuat? Itu adalah untuk bekal masa depan kalian. Kalau nanti suatu waktu kalian dewasa, kalian bekerja, maka kalian akan dihadapkan dengan berbagai peraturan. Ketika kalian tidak mematuhi peraturannya, kalian tidak akan laku bekerja dimanapun. Nah, oleh karena itu dari sekarang kita harus membiasakan mematuhi aturan. Karena itu akan menjadi sesuatu yang berharga di masa depan. Dan harus kita biasakan dari sekarang. Jadi berdiskusi dengan anak, berbicara dengan siswa itu dari hati ke hati sehingga dia apa namanya bisa menerima peraturan yang kita buat. Ada juga satu satu mungkin kayak mungkin konten itu ya. Tapi saya pikir guru itu kreatif karena dia kecewa dengan siswanya yang tidak patuh pada peraturan. Dia buat surat cinta. Dia buat surat untuk seluruh siswanya. Nah, hasil apa yang terjadi? Surat itu berisi tentang bagaimana masa depan ketika begini, begini, begini. Semua anak tuh nangis sekelas itu. Jadi dia buat surat untuk seluruh siswanya. Siswanya masing-masing dapat surat terus baca di kelas gitu. Pas baca suratnya nangis semua gitu. Artinya apa? Ada pesan yang disampaikan oleh sang guru saat itu yang sampai ke hati siswa. Emang sih agak-agak beda generasi sekarang Bapak Ibu. Gen Z terutama ya. Emang agak-agak beda gitu kalau dibanding kita dulu gitu. Kalau Gen Z sekarang kan eh, ya jawabnya asal-asal mereka aja gitu. Kalau ke guru ngomong sekali, dua kali, tiga kali, bawel banget sih gitu. Padahal guru melakukan bicara tuh satu kali, dua kali, tiga kali kayak iklan itu tandanya penekanan. Tempat tandanya bahwa itu adalah penting. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu sampaikan ke siswanya. Kalau ada apa-apa yang Bapak Ibu sampaikan berkali-kali penekanannya, itu artinya penting untuk dilaksanakan. Itu adalah sinyal, itu kode, gituin ke siswanya. Karena anak Gen Z ini nggak ngerti kadang-kadang kalau nggak kita nggak memang jelas-jelas ke mereka gitu. Itulah Bapak Ibu anak teknologi itu karena apa? Sehari-hari kehidupan mereka berhubungan dengan benda mati, yaitu handphone. Itu tantangan paling berat yang dihadapi oleh guru di abad 21 ini Bapak Ibu, karena adalah anak teknologi. Nah, bagaimana pembelajaran kita, kelas kita dibuat semenarik mungkin supaya mereka memang bahwa kelas itu lebih menarik dari handphonenya gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pembelajaran setiap ada pembelajaran Bapak Ibu itu terjadilah kedinamisan supaya anak-anak tidak bosan. Rancang pembelajaran seperti apa? Tidak melulu mesti di dalam kelas, sekali outdoor.
Jadi supaya tidak bosan. Kenapa? Karena kita bersaing dengan dunia digital, Bapak Ibu. Dunia digital itu kan sangat menarik ya. Sehingga anak-anak wah sibuk dengan itu juga termasuk penggunaan handphone dalam kelas. Ada kalanya boleh menggunakan handphone, ada kalanya tidak. Ketika tidak, handphone dikumpulkan. Ketika boleh, handphone boleh taruh di atas meja. Tapi handphonenya taruh di atas meja. Sehingga Bapak Ibu bisa mengawasi dengan mata Bapak Ibu bahwa mereka tidak memakai handphone saat belajar. Karena handphone taruh di atas meja. Balik. Handphone taruh atas meja tapi dibalik. Itu ketika akan menggunakan handphone. Tapi ketika tidak menggunakan handphone pelajarannya, handphone taruh ke depan semuanya. Sehingga apa? Jelas tuh kan pengaturannya. Ada kalanya menggunakan teknologi, ada kalanya tidak. Gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Oke, Bun, izin Hmm. bertanya. Nah, silakan Bu Umi Ya, Rohma. baik. Oke. Eh, Mohon maaf untuk Alhamdulillah kalau saya pribadi selaku sebagai guru, Alhamdulillah sudah menerapkan terkait dengan pengelolaan tempat duduk dari awal seperti Hmm. itu. Dan Alhamdulillah memang ternyata anak-anak itu lebih suka apabila seminggu sekali itu tempat duduknya dirubah untuk posisi duduknya. Nah, yang sekarang mau saya coba, Bu. Kalau dari dulu itu kan memang untuk pembagian anak-anak di setiap kelompok gitu, itu kan random. Mm-mm. Maksudnya antara anak yang memiliki tingkat akademik yang sangat bagus, bagus, terus sedang, kurang gitu, saya jadikan satu gitu. Nah, untuk yang sekarang, saya ingin mencoba atau sudah berjalan sekitar 2 minggu ini, itu saya kelompokkan, Bu. Jadi kalau kemarin itu saya cobakan untuk yang tempat duduk berkelompok. Jadi saya bikin yang kelompok pertama itu memang yang akademiknya sangat bagus. Kelompok kedua itu di bawahnya, terus kelompok ketiga itu yang sedang, kelompok yang keempat di bawah sedang, yang kelima itu yang kurang, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, dengan seperti ini, dengan langkah yang seperti ini, pembuatan kelompok berdasarkan kemampuan anak, itu kira-kira diperbolehkan atau tidak ya, Bu? Terus seberapa efektifnya pengelompokan yang dilakukan berdasarkan kemampuan anak dengan kita mengelompokkan secara random seperti itu. Mungkin Oke, itu saja. Oke. oke. Ada di antara teman-teman yang mau bantu jawab? Atau punya ada yang punya pendapat? Saya Bu, sedikit Bu. Oke, Pak Said Subul Salam, silakan. Kalau mengikuti aturan untuk di kurikulum Merdeka bahwa capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa itu sesuai dengan kemampuan mereka, maka diperbolehkan kita mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misal yang spesial, yang artinya yang benar-benar mampu, nanti istilahnya target pencapaiannya ini. Nanti yang siswa yang paling bawah minimal harus mencapai ini kan seperti itu. Jadi eh, boleh kita menerapkan sesuai dengan kemampuan masing-masing karena itu sesuai dengan koridor yang diatur dalam kurikulum Merdeka, yaitu pencapaian siswa itu tidak ditekankan harus sama semuanya, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Jadi boleh menurut saya, Bu. Terima Oke, kasih. ada yang lain? Ada yang lain? Mungkin saya nggak Bu izin menanggapi yang dari Pak Sayid, pernyataan dari Pak Sayid tadi. Hmm. Kebetulan eh, tempat saya itu kelas 3 itu belum menggunakan IKM, gitu Bu, belum menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, oke. Jadi memang saya sebenarnya tidak mengacu ke pembelajaran berdiferensiasi seperti yang disampaikan di kurikulum Merdeka. Oke. Jadi, kalau untuk penyampaian materi itu saya sama semuanya seperti itu. Beda kalau di kurikulum Merdeka itu kan diferensiasi kita menyampaikannya tergantung dari gaya belajar anak gitu ya. Ada anak kinestetik, visual, audiovisual kan seperti itu. Sedangkan saya tidak, Bu. Kalau yang saat ini saya lakukan itu mutlak apa namanya untuk penyampaian materi semuanya sama seperti itu. Oke, oke. Oke, Bu. Oke, ada yang lain nggak? Nggak ada. Oke, makasih
kasih Pak, saya suruh salam. Walaupun bukan merujuk kepada kurikulum Merdeka pun juga sebetulnya pengaturan tempat duduk dibuat berdasarkan kemampuan siswa itu mah sah-sah saja Ibu, itu boleh-bolehkan aja. Kita akan kembali kepada gurunya. Tapi sebetulnya ketika model tempat duduk itu disesuaikan dengan ini dengan apa namanya materi yang akan disampaikan, pendekatan pembelajaran yang akan disampaikan. Kalau Ibu Rohima akan melakukan diskusi, silahkan buat berkelompok. Tempat duduknya berkelompok. Terus bagaimana pengaturan anak di setiap kelompok? Nah, kalau masuk ke kurikulum Merdeka, di kurikulum Merdeka itu mengakomodir tiga nih, tiga tiga cara gaya belajar anak. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, ketika mengacu kepada di situ, Bu, maka setiap kelompok itu mesti ada anak dengan masing-masing kemampuan itu. Yang pintar ada di situ, pintar akademik belum tentu pintar bicara, berani ngomong. Kan dia pintar akademik, nilainya bagus nih. Tapi ketika diskusi, dia bukan yang ngomong yang utama, yang banyak bicara. Dia justru dia hanya banyak diam. Kenapa dia diam? Karena dia sudah ngerti. Bisa juga begitu, gitu ya. Nah, dalam kelompok itu ketika membuat model kelompok, maka itu sebetulnya adalah ketika ibu akan menyampaikan pendekatan penilaian dengan menggunakan metode diskusi. Buatlah berkelompok. Tapi ketika memang tidak ada metode diskusi, tidak akan ada diskusi, tidak perlu dibuat model tempat duduk, pengetahuan tempat duduk itu berkelompok. Gitu ya. Jadi nanti jangan juga setiap hari berpikir ini metode kelompok apa berkelompok-kelompok nih. Ya karena disesuaikan, tempat duduk disesuaikan dengan pendekatan penilaian yang akan dipilih. Tapi untuk ya yang pintar aja semuanya. Tapi kalau untuk diskusi tidak demikian. Karena apa? Manfaat pembelajaran berkelompok itu dalam diskusi adalah untuk membantu teman-teman yang mungkin secara akademiknya rendah, dia tergabung dalam satu kelompok. Yang di kelompok itu ada yang lebih cerdas gitu, yang lebih tinggi akademiknya, maka akan membantu dia. Ada anak yang introvert dalam kelompok itu dengan bergabung dengan anak yang ada ekstrovert di situ gitu ya. Anak yang punya percaya diri yang tinggi di situ. Jadi akan mendapatkan pembelajaran dari kelompoknya. Jadi nggak hanya sekedar akademik. Jadi untuk berkelompok diusahakan itu adalah tempat duduk yang berkelompok itu adalah untuk metode pembelajaran yang sifatnya berdiskusi. Nanti siapa juru bicara di situ? Setiap kelompok diberikan materi apa? Mereka mencari bersama-sama, terus nanti ada yang mempresentasikannya. Tapi kalau untuk matematika jangan dibuat berkelompok, karena itu tidak perlu berkelompok gitu ya. Jadi sesuaikan aja Bapak Ibu dengan metode belajar yang akan dipilih, model tempat duduknya. Itu Ibu Umi Rohimah. Oh, di Oke, sekolah Ibu. Ibu belum Ini yang menerapkan kurikulum Merdeka. Nggak apa-apa Bu. Nanti kurikulum juga berubah lagi. iya, di belum full. Nah, oke. Ya, silakan Bu. Tapi gini, mohon maaf. Tapi yang saya maksudkan itu seberapa efektif, Bu? Efektif mana? Manakala kita buat berkelompok atau mungkin ya bukan berkelompok tapi model seperti kolektif apa Ya, rapat seperti tadi itu Ibu ya. pertanyaan Rapat. kelompok. Tadi Ibu pertanyaannya kelompok. Ibu kelompokin yang pintar-pintar, yang sedang, yang kurang. Itu kan kelompok tadi pertanyaannya. Iya, itu Tanya efektifnya. maksudnya itu contoh dari salah satu pengelolaan tempat duduk gitu. Nah, itu efektif mana ya Bu? Manakala semisal kalau dibikin kelompok atau berhadapan seperti itu, dalam satu kelompok itu random atau mungkin disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Itu Nanti lebih efektif tergantung mana? tergantung dari materi yang akan Ibu ajarkan hari itu. Tadi saya sampaikan kalau diskusi, Ibu buat kelompok yang pintar aja semuanya, maka di situ akan pintar semua tuh, heboh mereka akan membahas tuh. Karena anak-anak Iya, kita iya, semua isi di iya. situ. Sementara di kelompok yang terakhir, kelompok yang semuanya nggak ada akademiknya rendah, apa kemampuan yang akan dia peroleh di kelompok itu? Nggak ada kan? Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau Betul, untuk betul. diskusi, terus beragam kemampuan ada di situ. Supaya mereka juga nggak hanya prosesnya, nggak hanya hasil akhirnya, tapi prosesnya juga membuat mereka belajar. Yang tidak percaya diri menjadi percaya diri, gitu. Yang malas membaca jadi membaca, gitu ya. Yang biasanya nggak bisa ngomong jadi ngomong, karena dia akan mengutarakan pendapatnya. Lihat temannya ngomong, dia juga akan ngomong. Tapi kalau satu kelompok semuanya rendah semua, itu nggak akan tercapai, Bu. Jadi kalau untuk metode diskusi, sebaiknya laksanakan secara berkelompok atau proyek laksanakan dalam berkelompok gitu ya. Dan dengan kemampuan jangan yang pintar semua di situ Hmm, karena iya, tidak iya. bisa menolong yang lain gitu loh.
Kan tujuan kelompok itu kan untuk mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam kelompok itu. Tapi kalau yang semua pintar situ kan ya mereka mungkin belum tentu kolaborasi, mungkin masing-masing punya punya pikiran sendiri. Kalau anak pintar tuh kan dia punya ide-ide sendiri gitu kan. Tabrakan ide mereka bisa saja gitu. Jadi usahakan kalau untuk yang sifatnya proyek apa berkelompok itu jangan hanya kemampuan yang sama-sama cerdas jangan. Sebaiknya gabung di situ, Bu. Oh, siap, siap, siap. Atau misalnya dibuatnya random hitung ya udah nasib-nasiban aja deh beri kita mau buat 4 kelompok nih berhitung 1 sampai 4 1 sampai 4 1 sampai 4 satu sama satu gabung 2 sama 2 gabung 3 sama 3 gabung nah beda kalau kayak di pelatihan-pelatihan kan begitu tuh karena tidak diketahui kemampuan peserta pelatihannya nah sementara di kelas ibu sudah tahu kemampuannya jadi Iya, sesuaikan iya. saja dengan materi dan metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran hari itu. Ya kok hanya sekedar mengerjakan latihan matematika kan nggak perlu dikelompokkan nanti contek-contekan mereka. Kalau bisa jauh-jauhan. Kalau bisa Bener, bener. jauh-jauhan duduknya gitu ya. Itu ya Bapak Ibu, tidak mesti juga harus tiap hari, nggak gitu juga disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan Bapak Ibu ajarkan. Oke, Siap, siap. kita masuk ke materi hari ini nanti udah panjang ini cerita gitu ya Bapak Ibu. Tapi memang untuk mereview yang sudah-sudah supaya eh, saya juga tahu gitu ya kepahaman Bapak Ibu terhadap materi yang sudah disampaikan. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengetahuan tentang itu karena Bapak Ibu sudah mengajar. Cuma mungkin ada yang perlu kita perbaiki dari yang sudah pernah dilakukan selama ini. Saya mau share materi dulu ya. Sudah kelihatan di layarnya Bapak Ibu? Kelihatan, Sudah. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kelihatan. Ada. Materinya ada di Damel, Bu. Ada di Damel? Ada yang belum lihat di Damel materinya? Belum ada, Bu. Masa? Belum ada, Bu. Itu makanya ditanya, Bu. Muncul. Oh ya? Sebentar, sebentar. Penasaran saya. Saya cek Damel. Jangan saya lupa lagi share materinya. Materi pertemuan 9. Bahannya belum ada, Bu. Oh, Linknya. bahannya belum di-share. Astaga. Link Zoom-nya aja. Keterangan Oke, oke. Setelah apa sekarang mau saya share atau Dari bisa dari ditunggu tadi kita cari-cari nggak ketemu, Bu. apa? Dari tadi cari-cari nggak ketemu. Kukira jaringan. Oh, oke, oke. Sebentar. Saya dilihat di saya dulu ya. Materi nanti pertemuan. bisa di-share di grup, Bu. Grup Makul bisa, Bu. Enggak, dia harus masuk ke sini, Pak. Ini baru. Oh, ini cuma baru pengumumannya ya, baru deskripsinya. Data ininya belum masuk ya. Iya, betul, Bu. Oke, oke. Oke, nanti nanti saya setelah ini aja ya, biar nggak memakan waktu kita ya. Iya, Bu. Lanjut. Ntar dulu, saya share screen dulu. Oh, baru deskripsinya saja ternyata belum ada materinya. Kenapa tidak ada yang itu ya? Nggak ada yang dari awal tadi. Oke, Bapak Ibu, kita materi hari ini adalah penetapan. Kirain apa, Bu? Dikirain Damelnya masih apa? Kan? Oke, Belum nanti masuk. nanti saya cek apa hanya di kelas ini atau di kelas sebelah juga begitu. Ternyata sudah ada deskripsi ada, tapi bahannya belum. Nanti saya share ya. Penetapan aturan kelas. Bapak Ibu segini kebaca nggak? Apa perlu saya lebih besar lagi? Kurang besar, Bu. Kurang besar. Lewat laptop dah bisa nih, Bu. Mungkin di HP teman-teman. Oke, berarti saya lebih besar lagi. Definisi penetapan aturan kelas. Nah, penetapan aturan kelas itu adalah proses membuat dan menetapkan aturan atau kesepakatan yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa dan guru dalam kelas. Ingat, peraturan tidak hanya untuk siswa, tapi untuk guru juga. Namanya juga peraturan kelas. Jadi peraturan tidak hanya berlaku untuk siswa, tapi juga untuk guru. Apa konsekuensi ketika siswa terlambat? Maka berlaku juga bagi guru konsekuensi tersebut. Nah, selama ini bagaimana? Apa hanya berlaku untuk siswa? Iya, Sepertinya Bu. begitu, Bu. Nah, berarti mesti diperbaiki Bapak Ibu. Namanya juga kesepakatan kelas. Guru bersepakat bersama siswa mematuhi eh,
aturan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi berlaku untuk guru, untuk siswa dan guru. Aturan itu tujuannya untuk apa? Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan produktif. Jadi ketika ada yang terlambat misalnya, kalau kita kok kayak saya nih di kelas offline di Jakarta, jadi kalau ada yang terlambat, kelas kita sudah dimulai. Nih ada yang terlambat, ketok pintu, Assalamualaikum, mohon maaf, datang dulu ke hadap saya. Mohon maaf Bu, terlambat, habis waktu 2 menit. Terlambat lagi satu lagi, misalnya gitu kan. Mohon maaf Bu, aku terlambat, bla bla bla. Ya duduk gitu kan. Habis lagi 2 menit. Jadi yang terlambat itu kan ngabisin waktu di kelas offline kalau kelas offline gitu. Beda halnya kalau di kelas online kayak begini. Itu juga masih nunggu kan. Tadi saya masuk ke kelas ini baru ada berapa orang. Ada screenshot tadi yang pas saya masuk kelas di pukul 7.30 hanya baru berapa orang, satu layar aja belum penuh gitu. Entah 9 orang kalau nggak salah tadi pas saya masuk tuh. Sampai yang lagi dalam kelasnya nggak nyadar saya masuk. Mereka asik aja bercerita penelitian tuh Pak Jeffrey Den, siapa lagi tadi tuh yang 9 orang awal itu. Kita penelitian sampai bahas WC. Saya udah di kelas, saya udah masuk di pukul 7.30, 7 apa ya pas banget saya masuknya. Lama nunggu tuh. Nah, coba kebayang oleh Bapak Ibu, jika warga kelasnya itu ada 48 orang, di 7.30 itu masuknya baru 9 orang, terus saya langsung mengajar, yang terlambat itu 39 orang, akan makan waktu berapa menit untuk mereka masuk coba. Maka saya di kelas offline, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, saya akan WA mereka. Saya akan masuk di pukul, misalnya saya di kelas saya pukul 12.30, 13.30. 13.30 saya sudah di kelas dan semua warga kelas sudah lengkap. Ketua kelas, ketua kelas tolong kondisikan kelasnya, teman-temannya sudah di dalam kelas. Karena ketika saya masuk kelas, pintu saya kunci, gitu ya. Nah, itu peraturannya berlaku. Nah, jika saya terlambat, apa yang berlaku juga gitu. Saya dikuncikan oleh siswa mahasiswa juga di luar, saya kuncikan gitu. Tapi saya nggak berusaha untuk tidak akan dikuncikan oleh mahasiswa di luar kelas gitu, karena itu memalukan gitu. Kenapa Bu nggak masuk? Dikunci mahasiswa gitu ya, kan memalukan gitu ya. Nah, saya tidak akan terlambat masuk kelasnya. Oke, jadi Bapak Ibu ketika peraturan kelas dibuat terus disepakati, maka yang mematuhi itu bukan hanya siswa saja, maka guru juga harus mematuhi. Jadi Ibu tadi yang bertanya Ibu, siapa tadi ya? Ibu tentang peraturan kelas tadi, Bu Ulfa ya. Nah, diberikan denda. Nah, Ibu keterlambat juga Ibu harus kena denda, Bu. Apa Ibu sudah Biar kena adil denda? ya, Bu. Nah, iya, karena namanya peraturan kelas, guru dan siswa mematuhinya gitu. Jadi kalau siswanya diberikan apa namanya denda uang karena keterlambatan, guru juga gitu. Setiap menit dihargai berapa? Terlambat 1 menit, Rp1.000 misalnya, atau Rp100, 2 menit Rp200, terlambat 10 menit ya Rp1.000. Berlaku untuk semuanya. Sedikit bertanya Ibu, Oke, silakan Pak. Boleh ini banyak kok Pak, ini kenapa kan sedikit? aturan yang dibuat oleh siswa dan guru di kelas. Iya. Kan tidak semuanya guru itu yang misalnya seperti kami yang ambil mapel Bu. Kan Mm-mm. biasa jamnya itu kan bukan jam 7.30. Mm-mm. Biasanya di jam-jam akhir atau di jam-jam Ya. tengah. Apakah itu termasuk juga perjanjian itu masuk di dalam itu bahwa kita harus datang jam 7.30 di saat perjanjian itu? Enggak lah Itu saja Bapak. Bu, makasih. Enggak Pak. Bapak kalau jam apa ada guru mapel ya dia sesuai dengan jamnya. Misalnya Bapak ngajarnya di 12.30, ya peraturan berlaku di kelas Bapak di kelas Bapak saat itu saat Bapak mengajar. 7.30 Bapak datang, Bapak ngajar 12.30. Itu terlalu banget itu ya. Sesuai dengan mapel Bapak. Bapak masuk di 12.30 ya Bapak masuk tepat waktu 12.30. Jadi Jangan jam sampai dijemput siswa. ada yang sampai dijemput siswa. Iya, kalau sekarang kan kalau di kampus saya tuh biasanya mahasiswa akan sekian lama dosen nggak masuk 5 menit, 10 menit dia akan japri ke TU yang mengatur perkuliahan hari itu, gitu ya. Mbak, dosennya ini nanti TU akan menghubungi dosennya gitu. Kadang-kadang juga ada PJ kelas yang menghubungi, tapi ada biasanya mereka terkoordinasi dengan TU gitu. Ya, namanya itu kami tuh POP. Dan untuk aturan-aturan ini ya betul Bapak Ibu karena memang contoh itu sebaik-baik pendidikan itu adalah contoh. Jadi guru memang datang tepat waktu, masuk tepat waktu. Kalau nanti gurunya
mapel ya, masuk kelas tepat waktu. Jadi kalau terlambat gurunya ya berlaku juga aturan buat guru karena kedatangannya terlambat. Nah, karena kasih kalau kayak di kampus kan mata kuliah kan, terlambat dosennya masuk kelas ya itu kuncikan kelasnya. Nanti disepakati bersama. Ini berlaku untuk mahasiswa dan dosennya atau sekolah berlaku untuk guru dan siswanya. Jadi sama-sama gitu. Kalau mungkin orang tua tadi protes, mungkin karena nggak adil Bu Bulfa ya, anaknya kena denda terlambat, gurunya enggak gitu ya, diprotes. Nah, apa sih manfaat dari aturan kelas tersebut? Aturan kelas itu bermanfaat yang pertama adalah untuk mengurangi gangguan. Nih Bapak Ibu nih sengaja nih materi PPT saya buat tuh sebuatin juga keterangan di bawah supaya enak Bapak Ibu bacanya. Dia nggak mikir lagi tuh kalau tanya ujian. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mengurangi gangguan itu. Mikir lagi Bapak Ibu nyari atau nyari lagi di ChatGPT nanti gitu ya. Nah, ini sengaja saya berikan penjelasannya di bawah. Manfaat pertama dari aturan kelas adalah mengurangi gangguan. Aturan kelas membantu menciptakan suasana yang teratur. Dengan adanya pedoman yang jelas, siswa lebih memahami perilaku yang diharapkan, sehingga mengurangi interupsi dan gangguan selama proses pembelajaran. Jadi anak nggak nanya-nanya lagi, nanya interupsi-interupsi gitu ya. Nah, adanya peraturan itu mengurangi gangguan. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Ketika aturan diterapkan dan dipatuhi, siswa dapat lebih fokus pada materi pelajaran. Mereka tidak terganggu oleh perilaku teman sekelas yang tidak sesuai, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Itu guna peraturan kelas. Yang kayak tadi misalnya kelas sudah dimulai, ada siswa yang datang terlambat, misalnya begitu ya. Nah itu kan udah guru sedang menjelaskan, terus ada yang ketuk pintu terlambat. Nah itu guru udah lupa, tadi sampai di mana ya, pasti gitu. Karena fokus sudah beralih kepada yang terlambat. Yang ketiga, memfasilitasi interaksi positif antara siswa. Aturan yang ditetapkan seperti menghormati pendapat orang lain dan berpartisipasi secara aktif menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi. Siswa merasa lebih nyaman untuk berbagi ide dan berinteraksi satu sama lain. Nah, yang tadi nih model pembelajaran kelompok tuh. Jadi dia bisa berpartisipasi aktif di situ, mendukung kolaborasi di dalamnya, merasa nyaman mengeluarkan ide, dan bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, itu ketika Bapak Ibu memilih pengaturan tempat duduknya kelompok. Yang keempat, membangun disiplin dan tanggung jawab. Dengan mengikuti aturan, siswa belajar tentang disiplin dan tanggung jawab. Yang tadi saya bilang akan bermanfaat di kemudian hari ketika siswa kita sudah memasuki dunia kerja. Karena yang diterima di lingkungan dunia kerja itu kalau di perusahaan-perusahaan ya Bapak Ibu kalau di sekolah mungkin guru terlambat masih toleransi karena nggak ada guru yang lain yang bisa menggantikan misalnya apalagi di sekolah swasta kan kalau guru ini dikeluarkan yang gantiin belum ada bisa pikiran begitu tapi di perusahaan-perusahaan tuh tidak ada di dunia kerja yang sifatnya perusahaan ketika seseorang tidak bisa mematuhi aturan yang ada di situ SP1, SP2, SP3 keluar. Nah, peraturan kita buat di sekolah supaya apa? Murid kita ini dari kecil sudah terbiasa memiliki disiplin dan tanggung jawab. Sehingga nanti ke depannya dia menjadi orang yang bisa diharapkan di dunia kerja. Nah, banyak kan anak-anak yang akhirnya tidak sanggup di dunia kerja dan merasa kadang-kadang lingkungan yang toksik, padahal sebetulnya dia tidak ikut, tidak bisa disiplin dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Nah, mereka diajarkan untuk menghargai waktu dan ruang belajar yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan akademis dan profesional mereka di masa depan. Jadi peraturan yang dibuat itu guna dilakukan memang saat ini, tapi manfaatnya di masa depan. Mungkin kita-kita yang ada dalam kelas ini, saya dan Bapak Ibu semua, kita ada produk produk pendidikan dulu. Waktu Bapak SD dulu apa itunya? Kurikulumnya? CBSA. Kurikulum apa dulu? Bu. CBSA, Bu. Nah, CBSA. Nah, kurikulum yang zaman itu kan, kita mesti bertanggung jawab. Kurikulum Saya 2026. kurikulum ya tuh, kurikulum, kurikulum 2026, apalagi yang mungkin yang masih muda-muda, kurikulum Jelas. Kurtilas, Kurtilas tuh KSP. 2013. Sebelum KTSP, KTSP, Bu. KTSP sebelum 2013, KTSP. Nah, itu kan dibuat tentang apa namanya bahwa peraturan yang dibuat itu bukan untuk membuat rumit, bukan untuk dibuat sulit gitu ya. Banyak banget aturan bikin sulit aja, bikin rumit aja. Padahal itu dibuat untuk sebuah pembiasaan
yang akan bermanfaat di masa depan. Bahwa kita akan masuk ke sebuah dunia kerja, anak itu akan masuk sebuah dunia, nanti dunia kerja yang di dalamnya banyak peraturan. Gitu. Yang berikutnya meningkatkan rasa aman dan nyaman. Ketika siswa tahu bahwa ada aturan yang jelas, mereka merasa lebih aman dan nyaman di dalam kelas. Lingkungan yang aman mendorong kreativitas dan keinginan untuk belajar, yang sangat penting dalam proses pendidikan. Memang sih walaupun model apapun kelas dibuat, siswa kita yang dalam tanda kutip itu jahil, atau kadang-kadang dianggap siswa yang mungkin dalam tanda kutip nakal gitu ya. Nah, itu tetap akan ada, tapi peraturan kelas bisa meminimalisir geraknya dibanding dengan tidak ada peraturan kelas. Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Oke. lagi ya Bu, mohon Ya, izin. silakan. Nah, peraturan kelas itu kan yang mematuhi peraturan kelas itu kan antara guru dan murid begitu Bu. Tapi nyatanya banyak sekali yang wali murid yang mengatur. Contoh misalnya untuk tempat duduk. Bu, kalau bisa anak saya jangan sedekat sama yang ini ya, yang ini ya. Kalau bisa anak saya yang duduk yang paling depan ya, begitu Bu. Padahal di lapangannya yang kita lihat bahwa anaknya tuh cocoknya tuh duduknya tuh di sini gitu Bu. Itu gimana ya Bu caranya? Karena banyak sekali tuh wali murid yang eh, ikut andil ke dalam peraturan kelas kita, Bu. Oke. Oke, Bu. Nah, ini diintervensi namanya guru oleh orang tua. Yang guru siapa? Yang guru kan kita. Kenapa orang tua murid yang ngatur? Oleh karena itu, yang pertama yang paling penting adalah sosok seorang guru tuh tampil mesti berwibawa, sehingga nggak diintervensi. Berarti kompetensi guru dipertanyakan kalau seperti itu ya, Bu. Iya, nah, kalau itu terjadi, harus membangun komunikasi. Ibu, sampaikan tuh Ibu, tempat duduk itu tidak selalu begitu, Ibu. Itu kan dalam penilaian Ibu, tapi dalam pembelajaran bisa saja tidak demikian. Seorang anak bisa saja dekat dengan si A, duduknya bisa dengan si B. Itu akan bertukar-tukar, Bu, karena kelas itu bagian dari sosialisasi. Kalau Ibu membatasi anak Ibu dengan ini, dengan ini, dengan ini, nanti dia juga akan membuat eh, bagaimana ya? Kalau di masyarakat tuh orang tua ngatur-ngatur anaknya, apakah itu bermanfaat nggak untuk anak kira-kira? Walaupun sebetulnya Menurut ini yang ada saya ya, dengar ya Bu, mungkin mungkin dia bertetangga, mungkin gini ya Bu Umi Rohimah, mungkin dia bertetangga, tahu kelakuannya begini begini, bisa itu jangan dekat-dekat, bisa saja. Tapi unsur itu tidak boleh dibawa ke dalam kelas. Nah, bagaimana cara menjawab orang tua supaya tidak menimbulkan konflik juga antara guru dan orang tua murid? Karena orang tua murid itu kadang-kadang nanti kalau ibu menyampaikan A, dia bisa menyampaikan A plus 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 gitu keluarkan ke guru-guru ke orang tua yang lain, timbul konflik. Maka sampaikan, Ibu tempat duduk itu akan selalu berubah, Bu. Gitu aja. Tempat duduk itu akan selalu berubah, Bu. Itu aja sampaikan, tidak akan seperti itu terus. Jadi ada perubahan-perubahan tempat duduk, dan nanti tergantung dari materi pelajaran gitu. Nah, terus kalau dia memaksakan, misalnya anak saya mesti dekat ini gitu. Nah, ibu sampaikan, nanti tempat duduk itu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan anak, Bu. Gitu. Emang ada, Bu. Jangankan di sekarang, di era dulu saya waktu anak saya masuk SD kelas 1, itu tahun berapa anak saya SD kelas 1 ya? Lahir 97, tambah 6 tahun. Berarti dia masuk kelas 1 itu 2097 tambah 6 berapa? 2003 ya. Nah, itu orang tua murid berlarian masuk kelas, waktu kelas pertama kelas 1 nih, orang tua murid berlarian masuk kelas untuk mencarikan tempat duduk anaknya. Dari itu intervensi gitu ya. Orang tua murid yang mencarikan gitu. Nah, Ya, saya karena saya sudah paham tentang itu, saya bilang ke anak saya begini, Kak, nanti ketika kelas akan masuk ke kelas, tas kakak biar sama ibu. Kakak masuk ke kelas lari cari tempat duduk paling depan. Saya bilang ke anak saya begitu. Kalau tidak paling paling depan di tengah atau nomor 2 di tengah. Pilih yang tengah ya, nomor 1 atau nomor 2. Lari duluan. Ya saya nggak buat saya masuk. Nah, orang tua murid yang lain dia yang lari masuk kelas. Ada lagi yang paling parah, malah subuh udah naruhin tas dalam kelas malah di isolatif kan, dilakban tasnya. Tempat duduk sudah yang punya gitu. Nah, itu tandanya apa Bapak Ibu? Bahwa model tempat duduk di kelas itu membuat orang tua merasa bahwa anaknya tidak terakomodir. Maka dia campuri.
Nah, oleh karena itu sampaikan, Bapak Ibu orang tua murid, tempat duduk itu kan selalu berubah-berubah, sehingga semua siswa merasakan bahwa dia selalu dalam pantauan guru. Sampaikan begitu. Karena kan zaman dulu kan model tempat duduk itu kan model seminar gitu ya, yang ngadep semua ke depan gitu kan. Sehingga orang tua merasa anaknya mungkin kurang pendengarannya, kurang penglihatannya, sehingga diintervensi. Nah, ketika di awal-awal sekali, Bapak Ibu saya sampaikan bahwa model tempat duduk akan selalu berubah. Dia tidak akan mencampuri itu. Saya punya pengalaman kok itu Bapak Ibu. Sampai tuh ada yang sampai berantem di kelas tuh. Ada anak yang sudah duduk, didorong sama orang tua murid gitu kan. Ini anak saya duduk di sini. Anak saya udah duduk duluan gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya memang dari dulu, karena saya memang sudah orang manajemen, dari dulu saya rencanakan tuh anak saya begitu. Nanti kakak masuk kelas, lari duluan masuk kelas, duduk. Cari tempat duduk di tengah. Nomor satu atau nomor dua. Anak saya lari duluan masuk kelas. Ya saya antar tas, kalau udah dapat tempat duduk dia, ya udah saya antar tasnya. Kan nggak perlu orang tua yang repot-repot mencarikan tempat duduk kan. Itu bagian dari perencanaan juga, itu manajemen juga. Nah, termasuk yang tadi, Bu. Jadi, manajemen kelas kita menentukan kita akan diintervensi oleh orang tua atau tidak. Oke, Bu? Bagaimana yang bertanya? Tadi Ibu Mirohima? Ibu Ulfa atau Ibu Mirohima tadi Bu yang bertanya? Ulfa tadi Bu Ulfa. Bu Ulfa, Saya baik. Bu. Ya, begitu Ibu. Sampaikan saja ke orang tua murid bahwa tempat duduk akan selalu berubah, Bu. Nanti tergantung materinya. Tapi alangkah Baik lebih Bu, baik misalnya, alangkah lebih baik misalnya di awal sekali pas masuk tahun ajaran baru itu sudah disampaikan. Tidak usah berebut tempat duduk. Nanti semua akan kebagian di depan. Tempat duduk akan berubah-ubah. Jadi Bapak Ibu orang tua murid tidak usah memikirkan tempat duduk anak, gitu. Nah, dia tidak akan intervensi lagi. Jadi komunikasi dalam manajemen kelas itu sangat penting. Ketika tidak ada komunikasi, orang tua punya punya pemikiran-pemikiran, wah anaknya sebegini, sehingga terjadilah intervensi dalam pengelolaan tempat duduk di kelas. Oke, ada lagi yang lain? Bu. Silakan, Pak Said. Pertama Ini Pak mungkin Said lagi, Pak berbagi. Said lagi nih. Yang lain mana nih? Yang hadir hari ini Pak Said, Pak Abud, Bu Ulfa, Bu Umi Rohimah. Yang lain mana nih ceritanya? Biasanya Pak Saihu tuh dulu sering ngobrol, sering nanya gitu. Sekarang kemana Pak Saihu ya? Pak Saihu ada nggak sih di sini? ada tuh Bu, lagi Ada. santai. Lagi Lagi fokus, ngantuk Bu. Bu, malam habis Nah, lembur. oke Pak Yasin lagi angkat tangan. Tunggu Pak Said dulu ya Pak Lagi Yasin ya. lagi fokus, Bu. Alhamdulillah nggak tanya Bu. Hmm. Ya saya kan diprotes terus dan inilah itulah. Tiba-tiba nggak ada Pak suara gitu. Kasihu pakai ilmu batin. Oke silakan Pak Mungkin Said. Pak Said sedikit dulu nanti baru Pak pertama Yasin. sedikit berbagi Bu ya. Mm-mm. Sedikit berbagi pengalaman terkait kasusnya Bu Ulfa tadi. Hmm. Kalau di sekolah saya pribadi, di sekolah saya, di tempat saya mengajar itu untuk biasanya untuk awal tahun, terutama untuk kelas satu biasanya di sekolah kita itu pintu kelas dikunci, Bu. Jadi pintu kelas dikunci Dikunci menunggu walinya guru balik kelasnya kelas. datang. Hmm. Nanti akan dikumpulkan wali muridnya dulu dimasukkan. Setelah itu dikasih pemahaman apa namanya bahwa nanti biar gurunya yang mengatur menyesuaikan dengan kondisi. Biasanya Mm-mm. kira-kira seperti itu, Bu. Komunikasi Nah, ya itu Pak, komunikasi yang dengan orang tua ya. komunikasikan dulu dengan orang tua. Kalau terkait insya Allah gurunya amanah dan lebih tahu mana yang dibutuhkan oleh murid. Itu biasanya seperti itu, Bu. Itu di awal dan di akhir biasanya setelah waktu rapotan itu juga disampaikan nanti untuk kelas selanjutnya. Nah, terkait seperti itulah komunikasikan bagaimana penataan tempat duduk. Mungkin uh, terkait dengan sekolahnya Bulfa itu kan bisa dibilang menurut saya sekolahnya Bulfa itu uh, apa orang tuanya atau wali muridnya itu termasuk menengah ke atas Bu, karena termasuk sekolah apa SDIT ya Bu ya, kalau nggak salah. Nah di situ Iya, iya, SDT. biasanya kalau sekolah-sekolah yang siswanya wali muridnya itu menengah ke atas itu biasanya memang intervensinya terlalu tinggi karena dulu juga saya pernah. Nah, kenapa Pak Said hilang? Nah, apa Pak? Langsung langsung di mute. Anaknya rame. Oh, ada Ada iklan. gangguan. Ada iklan ternyata, ada iklan. Ya, lanjut Ya, Pak. ada iklan, Bu.
Eh, jadi memang ketika di sekolah-sekolah yang termasuk sekolah favorit atau yang tingkat ekonomi keluarganya tinggi itu rata-rata intervensi orang tuanya sangat besar. Itu untuk menanggapi yang dari Bulfa. Untuk pertanyaan saya sendiri, Bu. Hmm. Nah, di sekolah saya itu ada, mungkin tidak semua kelas, hanya ada satu kelas. Itu muridnya sebenarnya sangat sedikit, Bu. Mm-mm. Rata-rata 28-30, yang itu cuma 20 siswa. Tapi kondisi siswanya itu terkait dengan peraturan kelas sangat-sangat, istilahnya sangat berat lah. Nah, ketika Mm. kita buat peraturan kesepakatan, semisal yang tidak bawa buku Mm-mm. uh, lengkap, itu biasanya kita suruh keluar, nggak boleh ikut pelajaran dulu, nanti setengah jam. Untuk yang nggak ngerjakan PR, nanti kita suruh nulis istighfar atau baca istighfar berapa kali seperti itu. Atau Mm. hukuman-hukuman konsekuensi yang lain, Bu. Tapi ternyata uh, meskipun kita sudah konsisten memberlakukan itu, ternyata di kelas itu masih tetap saja tidak bisa tertib. Artinya ya seperti itulah, Bu. PR sering nggak mengerjakan, Ya. apalagi ketika kita ngajar, ketika kita menerangkan sebentar, sudah bingung Pak, ngerjakan Pak. Contohnya seperti itu. Ketika mereka mengerjakan, ya itu dibuat ngobrol atau eh, coret-coret, akhirnya tugasnya tidak terselesaikan. Kita kasih tugas untuk diskusi kelompok, malah diskusinya masalah Mobile Legend atau FF, Bu. Jadi kira-kira solusinya seperti apa, Bu, untuk kelas yang spesial seperti itu? Oke. Itu di level apa itu ya, Pak? SD, SMP, SMA? MI, Bu, kelas 5. Oh, MI. Oh, MI kelas 5 diskusi sudah Mobile Legend. Ya, banyak, Bu. Generasi sekarang ya, Dari Pak. sholat wali. Salah satu tantangan itu tadi saya sampaikan di era abad 21 menjadi guru yaitu eh, teknologi ya. Ketika teknologi lebih menguasai anak-anak, akhirnya pembelajaran mereka terabaikan. Nah, bagaimana ketika kita punya kelas spesial? Itu dianggap kelas spesial ya. Kelas spesial dengan kondisi seperti itu ketika diskusi kelas malah justru dibahas yang lain ketika mendengarkan dia begini gitu. Yang pertama gini, Pak. Penyadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak ini. Jadi harus harus bagaimana ya? Kayak tadi kan saya tontonin tuh bagaimana mereka menyadari bahwa sekolah itu kebutuhan. Kalau saya lihat di pendidikan Cina, Pak, ketika di kelas itu ada kelas yang spesial kayak tadi, itu guru menampilkan video bagaimana susahnya orang tua mencari kehidupan ketika pendidikan kurang. Orang-orang yang bekerja kasar gitu loh Pak, kerja kasar, kerja di proyek, pekerjaan yang menggunakan tenaga akibat tidak punya pendidikan. Putarkan video itu, lihatkan ke mereka. Bapak bisa cari video yang kayak gitu nggak Pak? Video yang berisi orang-orang yang bekerja berat, karena apa emang hanya itu pekerjaan tersedia buat mereka gitu. Mungkin orang pekerja serabutan atau mungkin mungkin dibuat aja video mungkin orangnya di pemulung atau apa misalnya gitu. Sampaikan ke mereka terus berikan pesan-pesan moral. Karena tadi dia lihat adalah anak anak game, anak Mobile Legend, maka salah satu cara yang paling akan masuk mereka adalah memberikan tontonan. Nonton mereka. Kalau diberikan nasihat, kamu model yang pertama tadi buat surat cinta, mereka nggak suka membaca sepertinya. Mereka lebih suka game kan? Berarti lebih suka dalam bentuk yang memang ada visualnya. Berarti itu tontonan yang cocok. Cari video-video yang menjelaskan tentang susahnya kehidupan orang ketika tidak punya pendidikan. Sehingga untuk mencari makan harus melakukan pekerjaan yang sangat berat. Kalau kalian sibuk dengan dunia seperti ini, misalnya begitu kan, masa depan akan seperti ini. Emang sih kadang-kadang Pak, anak-anak yang hobi Mobile Legends, hobi game itu ketika orang tua menyadari hobi anak tersebut, dia bisa saja nanti sekolah berikutnya adalah sekolah tentang game gitu ya, bisa saja gitu. Tapi ketika dia bukan dari keluarga yang memahami itu, hancur masa depannya. Karena dalam otaknya hanya game, misi pengetahuan nggak ada. Emang sih di saat teknologi sekarang kayak ChatGPT itu kan sangat membantu. Jadi otak jadi kosong kan? Ketika seseorang hanya mengandalkan ChatGPT dalam hidupnya, ujian ChatGPT, apa-apa ChatGPT, sehingga otak kosong. Nah, anak-anak demikian berikan tontonan Pak, gugah dia dengan visual. Karena dia
anak-anak game, hobi-hobi legend gitu kan, anak-anak game. Anak game bisa berubah itu kalau dia melihat tontonan. Dicoba, Pak. Itu emang spesial gitu ya. Tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana mereka yang seperti itu bisa menjadi anak yang punya pengetahuan. Nah, penyadaran tentang itu. Dia tontonan, berikan tontonan. Nggak hanya sekali, sama kayak iklan sirup di bulan puasa, Pak. Sama kayak iklan sarung atlas di bulan puasa. Cuma sekali doang orang nggak akan nyantol. Ya harus berkali-kali kayak iklan gitu. Nah, makanya penyadaran diri kita sebagai seorang guru, kita transfer of knowledge saja atau kita transfer of value juga. Yang penting materi udah sampai, dia mau jadi orang apa enggak itu urusan dia. Berarti itu hanya transfer knowledge. Itu hanya sebagai pengajar. Tapi ketika merasa kita terpanggil untuk membuat anak ini cerah masa depannya, paling tidak di level ketika dia di MI, kita sudah bantu mereka untuk menyadari masa depannya, berarti transfer of value juga. Nah, penyadaran tentang pentingnya pendidikan. Kenapa pentingnya pendidikan? Karena pendidikan itu satu-satunya senjata untuk melawan kemiskinan. Orang yang sekolah dengan baik aja belum tentu juga hidup apa namanya masih tetap harus berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik, apalagi kalau tidak sekolah. Nah, apabila sampai sibuk hanya dengan game gitu. Kan kalau mereka game apa sibuk dengan game kan kosong pemikiran mereka. Banyak apa anak-anak yang sudah kecanduan game karena memang oleh orang tua itu kontrol di rumah tuh nggak ada. Tambah lagi sekolah juga kemarin selama kita COVID itu kan memang menggunakan handphone kan. Sementara di satu sisi sedang memberantas kecanduan game. Datang COVID harus menggunakan handphone. Ya sudahlah gitu. Nah, tapi itu nanti dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang mengurangi memegang handphone itu harus ada. Maka lakukan kegiatan outdoor. Jadi tidak memegang handphone gitu loh. Dalam dalam 24 jam berapa lama anak tidak memegang handphone. Di luar negeri sekarang sudah mulai kembali ke pembelajaran yang tidak lagi menggunakan, tidak lagi pakai handphone, Pak. Karena sudah banyak resikonya gitu ya. Kita mungkin nggak tahu Indonesia bisa nggak sih kayak gitu ya. Ah masa udah modern kembali ke zaman jadul. Ada yang berpikir begitu. Ternyata sudah dievaluasi oleh berbagai ahli mengandalkan teknologi ternyata membuat otak kita menjadi kosong. Itu kira-kira Pak. Ketika menyampaikan materi ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Ketika saya mau mengancam apa memberikan mereka hukuman kayak tadi menulis ini, menulis itu gitu. Ternyata dia tidak ada dia dia sih menulis tapi tidak sungguh-sungguh gitu. Tapi coba gugah perasaannya. Ada anak-anak yang tergugah perasaan kayak tadi yang awal saya ceritakan, gurunya membuat surat cinta. Kalau dilihat dia anak yang anak gamers, dia tidak akan membaca. Apaan ini gitu kan nggak dibaca gitu ya. Tapi ketika nonton ya karena nama dia anak game ya pasti akan ditonton, dilihat gitu. Kira-kira begitu, Pak. Bu, saya boleh boleh izin nggak Bu? Boleh, boleh silakan, Pak. Nanggapin Pak Said, silakan. Harus Menambahkan. pertemuan. Bu, harus Pertanyaan pertemuan. baru, ini pertanyaan baru apa nanggapin Pak Said? Enggak Bu, ini boleh nggak saya keluar Bu? Ini saya harus ada pertemuan agak jauh Bu, 1 jam ini perjalanan. Harus ada pertemuan, boleh nggak izin duluan? Oh, Izin live izin, nanti saya izin lanjut live di dulu. Bapak grup kan aja tidak Bu. mesti, Bapak kan tidak mesti live dari, kan Bapak pakai HP, bukan pakai laptop. Kenapa mesti live? Takut ini di motor Bu. Di motor Di ya nggak motor. masalah, mau taruh aja handphone ke dalam tas. Oh, Ke siap siap. dalam kantong atau apa, kan tidak mesti live, Pak. Bapak kan Eh, terpantau kuliahnya ya. off cam ya, nggak Iya, apa-apa. oke aja, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, silakan tadi Pak Yasin. Silakan Pak Yasin. Baik Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Ah, saya kan menjadi tenaga pendidik di sekolahan swasta, di mana di sekolahan swasta tersebut kedisiplinan masih belum terbentuk. Ketika Mm-mm. saya berkunjung ke sekolahan negeri, ketika itu kalau nggak salah ada kompetisi antar sekolah. Nah, saya sempat main-main ke ruangan kelas yang ada di sekolah negeri itu, Bu. Di Mm-mm. bagian luar pintu ditempel, Bu. Guru yang terlambat 10 menit dilarang masuk kelas. Saya kaget, Bu, selaku guru swasta. Apakah seperti ini cara penerapan kedisiplinan dalam sekolahan negeri? Dan kira-kira apakah bisa kalau eh, peraturan seperti itu diterapkan di sekolahan swasta yang notabene
sekolahan tersebut banyak didominasi oleh tenaga pendidik yang masih berstatus guru honorer. Baik, itu saja Bu pertanyaan saya. Oke. Kedisiplinan itu sistem. Dia sistem, Pak. Ketika sistem berjalan, apa, ketika aturan dibuat dan sistemnya berjalan, mau sekolah negeri maupun sekolah swasta sama aja. Mereka akan melaksanakan disiplin itu. Nah, secara sistem di sekolah tempat sekolah Bapak dibuat nggak aturan demikian? Ada nggak di pintu dituliskan? Ada nggak peraturan-peraturan ditempel gitu? Ada nggak? Karena peraturan tuh mesti disosialisasikan. Sudah ada belum? Misalnya kayak peraturan masuk kan besar-besar tuh di Belum, Bu. Nah, itu dia. Peraturan tuh mesti disosialisasikan. Ketika dia tidak ada peraturan, nggak ada peraturan dan nggak terbaca peraturan gitu, sehingga secara manajemen tidak ada komunikasi terhadap orang lain yang akan masuk ke sekolahan Bapak tentang peraturan di sekolah tersebut. Maka penting, makanya orang bikin bikin spanduk, bikin baliho supaya apa coba, Pak? Supaya tersosialisasikan, bukan? Nah, oleh karena itu, boleh jadi di kalian sekolahan Bapak belum membuat apa namanya, belum ada tertempel peraturan-peraturan demikian. Karena kan tidak adanya peraturan, ya orang nggak membaca. Oh, berarti nggak ada aturan apa-apa gitu. Nah, coba mulai dibenahi, mulai dari kelas masing-masing atau disepakati bersama guru yang lain dengan unsur pimpinan di sekolah Bapak untuk membuat disiplin. Sebenarnya untuk disiplin itu mau swasta, mau negeri mah sama aja, Pak. Kan surat Al-Asr, wal asri itu nggak hanya untuk sekolah negeri kan? Coba baca surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Apakah itu untuk sekolah negeri? Kan tidak. Kan berlaku untuk umat Islam semuanya. Yaitu itu adalah tentang pembiasaan mematuhi disiplin, membuat disiplin dan mematuhi disiplin. Saya dulu waktu anak saya pertama diterima di UI, itu saya ke UI kan karena mendampingi dulu selama selama dia ospek tuh didamping karena banyak inilah saya pergilah ke tinggallah di kos anak saya selama seminggu. Jadi tuh di UI itu mulai ospek itu di pukul 7. Tahu nggak Bapak Ibu? Di pukul setengah 6 itu Balairung UI itu sudah penuh. Padahal itu acara mulai pukul 7. Kenapa mereka datang pagi-pagi semua? Karena sudah terbiasa disiplin. Datang bukan lagi tepat waktu, tapi datang sebelum waktunya. Saya lihat tuh saya antar anak saya gitu kan, nggak bisa sampai ke Balairung itu sudah putih semua tuh oleh mahasiswa baru. Anak saya bilang, Kak, kenapa kakak udah tinggal cuma berapa langkah dari kos kakak ke kampusnya? Kenapa harus berangkat pagi-pagi setengah 6 gitu kan? 5:30 dia sudah rapi gitu. Ayo Bu, cepet banget berangkatnya. Kan kampusnya deket. Ibu, di sini itu banyak orang. Untuk sampai ke lokasi, walaupun ini deket, tapi karena banyak orang tuh terkendala Bu. Hadir lebih awal itu lebih baik. Tepat waktu itu hadir lebih awal. Bukan datang tepat waktunya, katanya. Sistem. Nah, di sekolah negeri maupun swasta juga sama. Tapi memang Pak, kadang-kadang kendala kita kadang-kadang yang di swasta adalah ini beratnya gitu ya, karena stigma sebagian orang bahwa swasta tidak sedisiplin negeri. Itu yang mesti kita rubah. Ya namanya untuk lembaga pendidikan sama-sama aja gitu. Nah, kira-kira itu mulai dari hal kecil Pak, peraturan-peraturan dituliskan, dituliskan sehingga banyak yang membacanya. Ke siswa juga membaca. Datang tepat waktu jangan. Datanglah 15 menit sebelum jam masuk dimulai. Sehingga dia nggak datang tepat waktu gitu. Pokoknya sampai di pintu pagar pukul 7:30 masuk, itu udah terlambat masuk kelas itu. Membiasakan datang di awal waktu. Kenapa ya? Karena nanti akan berhubungan dengan dunia kerja, Pak. Dunia kerja itu nanti orang akan melihat bukan datang tepat waktunya, siapa yang datang lebih awal. Kalau datang tepat waktu udah terlambat, gitu ya. Terlambat jadinya gitu. Bisa Pak Yasin, dimulai Pak Bapak yang mulai. Maka penting yang namanya guru-guru di sekolah itu pergi ke sekolah lain, studi tiru untuk apa? Untuk bisa melihat hal-hal yang lebih baik yang bisa kita laksanakan nanti di sekolah kita. Terus sekarang istilah studi tiru ya, benchmarking ya istilah modernnya gitu. Nah bisa Pak.
Nah, mungkin itu nanti manfaatnya Bapak S1 itu ya, membawa perubahan-perubahan di sekolah, terutama tentang disiplin. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika disiplin di sebuah sekolah, yang tadi sekolah swasta, meningkat, maka juga akan meningkatkan jumlah siswa. Di banyak kan orang tua mereka kadang nggak mau masukin swasta, tuh sekolahnya nggak disiplin, kurang disiplin gitu. Padahal disiplin itu bisa kita buat dan bisa kita terapkan. Ya harus berulang, berulang, berulang dan semua unsur di sekolah pimpinan dan sama guru, tenaga pendidikan di sekolah harus sepakat, harus setuju untuk membuat disiplin gitu. Kayak gitu Pak Yasin. Izin menambahkan, Bu. Silakan Pak Supiana, silakan ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menanggapi juga ya, terkait pertanyaan Pak Yasin untuk kedisiplinan terkait guru kedatangan kalah. Kenapa di swasta kalah sama negeri? Sebenarnya nggak kalah swasta juga. Itu tergantung kepada diri kita sendirinya. Nah, kalau di sekolah kami itu, Bu, jadi ada program kesamaptaan. Mm-mm. Ya, jadi untuk terhadap guru dan siswa juga itu. Jadi alhamdulillah untuk guru itu ada piket karena kan emang jam masuk itu jam 7, tapi setengah 7 sudah ada di sekolah dengan bergantian di jadwal piket. Itu tujuannya untuk menyambut para peserta didik, untuk menyalami anak-anak, dan di situ juga diajarkan untuk anak-anak itu tepat waktu datang. Kemudian di jam 7.45 itu anak-anak sudah baris melaksanakan apel. Sedangkan jam masuk itu jam 7. Jadi anak-anak yang terlambat di jam 7.45 atau jam 7.46 itu udah terhitung terlambat dan hukumannya itu bukan hukuman fisik ataupun yang lain, melainkan dengan hafalan juz 30, juz 29 seperti itu. Nah, jadi untuk guru juga sama apabila terlambat nanti ada catatan gitu. Ada catatan misalkan yang piket itu kan dijadwal sesuai harinya. Jadi jam 6.30 itu sudah mulai melaksanakan piket. Jadi setengah jam itu untuk menyalami anak-anak karena rata-rata anak-anak itu datang di jam 6.30-an. Ya itu. Mungkin itu saja Bu yang bisa ditambahkan untuk terkait Oke, masalah terima kasih Pak kedisiplinan. Supiana. Pak Supiana sekolah negeri apa swasta Pak? Swasta Bu, Nah, MI dan terus MTS. Ya. ya, itu swasta Pak Yasin. Jadi disiplin itu nggak mesti negeri atau swasta, karena tadi saya bilang Lasar itu nggak hanya untuk sekolah negeri gitu ya. Jadi kembali kepada sekolahnya, ke bagaimana membuat peraturan. Kalau tadi kita membahas peraturan kelas, maka sekarang peraturan sekolah Pak. Lebih luas lagi ke peraturan sekolah, karena nggak mungkin hanya kelas Pak Yasin yang membuat aturan begitu kan, berarti harus peraturan sekolah. Berarti berbicara dengan unsur pimpinan di sekolahnya untuk membuat peraturan demikian. Tentu peraturan dibuat juga disepakati dulu bersama guru yang lain untuk meningkatkan jumlah siswa masuk ke sekolah kita, terutama yang paling dibenahi, yang nomor satu dibenahi adalah disiplin. Karena masyarakat menilai anaknya kan, disiplin disiplin dulu, gitu. Perbaiki disiplin di sekolah dulu. Nanti baru meningkat lagi level-level berikutnya. Begitu ya Pak Yasin. Terima kasih Pak Supiana sudah ditambahkan. Ada lagi yang lain atau kita lanjut ke materi berikutnya? Tidak ada suara. Ini yang di layar masih ada nggak mahasiswanya nih? Aduh, Bu. Ya, Ada masa Bu. Lanjut, sudah Bu. nggak ada suara, jangan-jangan sudah tidak ada mahasiswanya. Ada, Mana remote? ada Bu, ada Bu. Oh, ada. Lupa Kirain hanya masuk. yang kelihatan di layar Pak Yasin, Bu Mirovina, Pak Supiana, gitu hanya itu aja Pak Yasin. Itu yang kelihatan. Oke, Bapak Kalau Ibu, boleh sekarang kita menanggapi yang lanjut tadi, ke ada yang bertanya kah? Suara siapa yang bocor? suara Kita saya lanjut. Bu. Oke, kita lanjut berikutnya proses penetapan aturan. Ada 3 proses. Yang pertama adalah diskusi kelas. Nah, ketika diskusi kelas itu, identifikasi masalah. Ini ketika awal-awal membuat aturan kelas nih ya. Nah, setelah itu baru dibuat aturan, penetapan aturan. Masalah di kelas, masalahnya masalah apa ketika identifikasi itu? Masalahnya ada siswa yang terlambat. Nah, berarti perlu peraturan terhadap keterlambatan. Apa masalah kedua? Ada yang nggak ngumpulin PR. Berarti dibuat aturan tentang pengumpulan PR. Ada yang tidak rapi ke sekolah. Berarti dibuat peraturan tentang kerapian berseragam.
Ada yang rambutnya panjang, misalnya gitu. Berarti dibuat peraturan tentang tadi penampilan gitu ya. Nah, diidentifikasi dulu masalah kelasnya itu apa. Nah, jadi pertanyaan tadi dari Pak Said, peraturan kelas tadi itu susah Bu disiplinnya gitu kan. Maka peraturan itu dibuat berdasarkan identifikasi masalah yang muncul di dalam kelas tersebut. Nah, setelah itu baru ditetapkan aturannya. Buat aturan berdasarkan hasil diskusi dan masalah yang sudah teridentifikasi. Berikutnya, kriteria aturan yang efektif. Nah, kayak gimana sih aturan yang efektif itu seperti apa sih? Yang pertama, jelas dan spesifik. Yang kedua, dapat diterima oleh semua siswa. Yang ketiga, mudah diingat dan dipatuhi. Maka jangan buat peraturan kelas tuh panjang-panjang. Nggak hafal dia. Kalau bisa tuh peraturan kelas tuh sudah masuk ke dalam kepala siswa. Sudah hafal gitu karena tidak panjang gitu. Spesifik, jelas, bisa diterima sehingga dihafal peraturan kelas. Nah, ini contoh kemarin saya contoh aja saya ambil dari dua sekolah ya. Contoh peraturan kelas. Ini eh, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, Bapak Ibu kemarin buat kayak begini nggak sih? Buat Bu. Ada berdoa Iya ya, tuh. ada kan. Saya tugas itu belum saya koreksi soalnya, jadi belum kebaca gitu. Memakai seragam lengkap dan rapi, meminta izin dengan sopan dan santun, tidak ramai dan tidak jalan saat pelajaran, tidak mencoret dinding dan meja, membuang sampah di tempat sampah, semua siswa wajib melaksanakan piket, selalu mengerjakan tugas dari guru, saling menghormati antar teman. Bapak Ibu, ketika membuat peraturan kelas, hindari menggunakan kata jangan. Ya, jangan gitu ya. Jangan mencoret dinding. Itu tidak peraturan kalau jangan. Jangan itu larangan doang. Tapi tidak itu tegas. Jadi menggunakan kata nih tidak. Ini kebetulan contoh aja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di kelasnya ada di antara kalimat 1 sampai 10 ada nggak yang di peraturan yang kemarin dibuat? Apa yang sama? Dilarang mengeluarkan HP Dilarang menggunakan HP. atau menggunakan HP tanpa seizin guru. Punya saya ada seperti itu, Bu. Oh iya, harus ada kalimat ya, dilarang menggunakan HP, tidak menggunakan handphone tanpa seizin guru. Bukan Seizin kata guru. dilarang, tapi tidak. Tidak Ya. menggunakan handphone tanpa seizin guru. Terus apa lagi? Berdoa ada? Datang tepat waktu, Bu. Datang. Nah, datang tepat waktu itu, Bapak Ibu. Datang tepat waktu itu mesti dimundurin. Jangan datang tepat waktu. Nanti tepat waktu masuk sekolahnya pukul berapa? Masuk kelas pukul berapa? Nanti takutnya anak memaknai masuk kelas itu. Tadi kan masuk kelas di pukul, misalnya taruh masuk kelas tadi kalau kata Pak Sopriana masuk kelas pukul 7 ya Pak. Pukul 7, Bu. Ya. Nah, anak harus datang pukul berapa Pak? Harus datang jam 6.45 itu sudah Nah, Bu. Berarti sebelum 6.45 tuh. Jadi nanti kalau kita sampaikan datang tepat waktu pukul 7, mereka datang pukul 7 sehingga mereka tidak ikut baris-baris. Maka untuk waktu itu harus dibuat lebih awal. Nah, itu perlu juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu ya. Jadi kalau terlambat siswanya takutnya apa? Khawatirnya apa? Emang di peraturannya begitu yang kita buat gitu. Makanya datang pukul berapa? Datang sampai di sekolah pukul 6.45. Sampai di sekolah pukul 6.45. Sampai di sekolah pukul 6.30. Nah, kayak gitu. Kalau datang tepat waktu tuh di pukul berapa? Nanti karena ada baris berbaris segala macam misalnya. Jadi anak punya penafsiran berbeda terhadap tepat waktu itu dibandingkan dengan yang sebetulnya yang dimaksud oleh peraturan itu. Apalagi? Apalagi yang sama Bapak Ibu? Hormati guru dan teman-teman sama Hormati. pakaian Heeh. seragam lengkap. Heeh, sama lengkap gitu. Ada apa lagi yang sama? Nih, ini juga sama nih masih. Nah, makanya ini ketika membuat peraturan hadir tepat waktu setiap hari, mengartikan tepat waktu ini nanti gitu ya. Diam saat guru sedang mengajar, hormati guru dan teman, kenakan seragam dengan baik, berperilaku sopan dan disiplin. Nah, kalau segini peraturan kelasnya dipatuhi oleh anak semua ini, akhirnya anak pakai handphone ketika belajar, ya kan?
karena tidak terakomodir di peraturannya. Hmm. Nih, kayak gini nih. Datang tepat waktu. Karena tepat waktunya nggak dikatakan tepat apa tepat waktu masuk kelas, kan tepat waktu pembelajaran misalnya jam pertama pelajaran matematika di pukul 7.30. Tepat waktu dalam pikiran anak adalah 7.30. Sementara sampai di sekolah harus pukul berapa? Karena harus baris berbaris dulu dan segala macamnya dulu gitu. Boleh. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu pertimbangkan ketika membuat peraturan kelas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini terkait dengan peraturan kelas kita pergunakan sekarang di pukul berapa ya? Kita pakai sampai pukul 9.30. Sekarang 9.13. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Saya stop share dulu. Tidak ada? Tidak ada Bapak Ibu? Sementara Pak belum Syaihu, mungkin, Bu. Pak Syaihu mau bertanya itu kayaknya, Bu. Nggak tahu tuh Pak Saihu lagi ngapain ya. Dan Ayo Bapak Ibu kelas yang kita. bertanya dari pertemuan TM1, TM2, TM3 itu lagi. Ayo lain yang mana? Bapak Ibu paling tidak mungkin bisa berbagi pengalaman, berbagi apa gitu ya di kelasnya terkait dengan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas yang baik itu memenuhi unsur apa saja? Ya kak tadi itu mesti berdiskusi dulu dengan siswa, selalu identifikasi permasalahan kelas. Sekarang saya tanya satu-satu deh. Pak Dede Supriyanto. Nah, ini Pak Dede Supriyanto. Di Ya, kelas Bu. Bapak Ibu, identifikasi permasalahan di kelas Bapak Ibu, Bapak Pak Dede. Apa permasalahan yang terjadi di kelas Bapak Dede? Tidak jauh beda sih Bu dengan tadi yang disampaikan, yang didiskusikan ya seputar kedisiplinan, Hmm. tepat waktu masuk. Terus, Atau kalau di sini kan di MA saya ya Bu ngajar oh di Alia. untuk untuk masalah HP itu ada batasan ya Bu, karena digabung dengan pesantren jadi untuk HP tidak terlalu bermasalah menurut saya gitu ya di sini. Nah, cuman tadi dalam peraturan kelas masih menginduk ke warisan yang dahulu mungkin Bu. Jadi belum ada inovasi kalau tadi kata Ibu. Nah, terus Apa tuh yang warisan yang dulu? Warisan yang dulu tuh apa, Pak? itu masalah peraturan-peraturannya nih Bu. Jadi peraturan kelas kita masih menginduk kepada yang dulu. Tapi kalau permasalahan yaitu tadi yang paling lumayan sekarang berat itu ada kelas 12 dia itu broken Bu. Jadi si anak itu orang tuanya cerai. Nah, kemudian mungkin transisi anak kelas 2 kelas 12 secara emosional berbeda. Sehingga ketika dampak dalam pembelajarannya itu ya lumayan Bu, malas dan lain-lain. Dan sulit untuk diajak ngobrol secara pribadi gitu ya. Tertutup lah. Nah, itu yang belum terselesaikan Bu, masalah yang paling lumayan. Tapi itu pribadi ya, Pak? Itu hanya Itu satu anak pribadi aja. Bu. Oke. Katanya sama, berarti datang apa namanya disiplin dengan waktu gitu ya. Jadi untuk membuat peraturan kelas itu mesti kita identifikasi permasalahan di kelas. Nah, terus buat aturan gitu ya. Nah, kalau ada misalnya ada kasus yang tadi itu kasus ya, kalau ada anak yang broken home, Bapak Ibu, broken home itu tidak selalu orang tua yang bercerai ya, Bapak Ibu. Anak-anak yang broken heart itu bisa saja dengan orang tua yang masih utuh. Tapi anak tersebut kurang diperhatikan, kurang dipedulikan dalam sebuah keluarga. Itu bisa juga. Atau konflik berkepanjangan antara ayah dan ibu tapi tidak bercerai. Atau bapak yang tidak peduli. Nah, itu bisa saja membuat anak-anak tuh broken heart gitu ya. Kalau broken home itu tidak selalu. Bisa saja orang tua bercerai tapi dia masih dapat kasih yang utuh gitu. Malah dia kadang-kadang merasa beruntung anaknya karena dia bisa minta duit sama mamanya, bisa minta duit sama papanya. Ada merasa begitu gitu. Nah, tapi ini karena dia ini kasus, itu sebaiknya tuh anak itu memang diajak bicara dari hati ke hati. Mungkin juga dia termasuk anak yang tertutup ya, atau tertutup karena dia tidak mau menceritakan masalahnya. Jadi memang butuh penanganan khusus untuk hal begitu. Apalagi di kelas 12. Anak-anak sekarang kan kalau putus asa itu eh, mereka tidak berpikir panjang, bisa saja mengakhiri hidupnya, bisa juga pelariannya ke hal-hal yang negatif.
Itu perlu Ya. diselesaikan, Pak. Dipanggil guru BK biar bisa diselesaikan masalah karena mengingat dia sudah kelas 12. Nah, itu sebetulnya tidak masuk dalam bagian peraturan kelas ya, Pak. Itu lebih ke kasus siswa personal gitu. Nah, kalau memang rata-ratanya disiplin ya berarti mempertegas disiplin. Termasuk juga gini Bapak Ibu yang tidak mengerjakan tugas apa hukumannya gitu ya segala macam itu dibahas di peraturan kelas tersebut. Oke, makasih Pak Dede. Nih lanjut nih, Sama-sama Bu. siapa lagi nih yang belum ada suaranya nih ya? Nah, ini yang muncul. Pak Ahmad Farid Fauzi. Nah, Pak Ahmad Farid Iya, Bu, Fauzi. terima kasih waktunya. Ini Iya, mesti betul. Ahmad dipanggil-panggil Farid baru Fauzi. ngomong. Aduh. Silakan Pak. Bagaimana di sekolahnya? Iya, Bu. Ini kami kan mengajar di SMK dan kebanyakan ketika kendalanya adalah ketika anak-anak selesai dari bengkel dari pelajaran produktif kembali menuju ke ruang kelas biasa. Nah, ini biasanya juga pengkondisian kembali anak-anak untuk duduk di meja dengan tertib, apalagi kalau sudah dari produktif itu biasanya ada rasa capek atau mungkin juga sudah merasa jenuh itu. Kendalanya masih begitu di sekolah kami. Ya mungkin panjenengan bisa memberikan solusi bagaimana untuk membuat mereka itu bisa langsung siap ketika sudah dari apa pelajaran produktif ataupun kadang-kadang juga selesai pelajaran olahraga itu yang jadi Oke, kendala. Terima oke, kasih Bu. oke. Eh, Kalau di sekolahnya Pak Ahmad Farid kan ini karena ini SMK ya. Jadi dari praktek tempat praktek dengan kelas ada jarak. Maka berikan toleransi waktu untuk dia kembali ke kelasnya. Nah, benar, ketika sudah praktek, biasanya siswa ini pasti sudah capek. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu yang mengajar di kelas sedemikian, sampai di kelas jangan lagi berikan beban yang berat kepadanya untuk apa namanya untuk pembelajaran berikutnya. Kenapa? Karena sudah capek gitu ya. Apa mesti pembelajaran yang ringan-ringan, mereview apa yang ada di bengkel tadi mungkin gitu ya. Atau yang juga masuk habis olahraga tuh capek kan, sampai di kelas tuh kan capek. Jadi berikan waktu dia toleransi untuk berganti pakaian, melap keringat dulu untuk masuk ke kelas. Setelah itu pembahasannya yang lebih ringan-ringan. Jangan lagi dibebankan dengan apa namanya yang lebih berat. Nah, anak biasanya akan kehilangan semangat. Kenapa? Karena mereka sudah lelah di pelajaran sebelumnya. Oleh karena itu di pengaturan materi apa mata pelajaran juga harus dipikirkan demikian. Jangan sampai setelah olahraga atau setelah praktek di bengkel belajarnya matematika. Karena itu kan berat buat anak. Matematika tuh taruh di awal-awal, di jam-jam pertama, jam kedua gitu. Yang berat-berat itu taruh di awal-awal yang masih fresh. Setelah praktek, lu keluar ke kelas, terus praktek, habis olahraga. Jangan lagi pelajaran-pelajaran yang berat sesudahnya. Pelajaran apa biasanya? Mungkin yang terkait dengan yang guru lebih bisa menjelaskan, mungkin bisa yang menggunakan video, misalnya begitu ya. Atau mungkin bahasa, misal gitu, membaca novel atau apa yang terkait dengan bahasa sastra atau apapun gitu. Intinya tidak lagi pembelajaran yang berat. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Terus juga dikasih waktu toleransi berapa menit untuk mungkin berganti pakaian atau mungkin membersihkan muka karena mereka habis praktek di luar. Nah, itu disepakati bersama, bukan hanya kelasnya Pak Ahmad Farid aja, tapi juga dengan guru-guru lain juga demikian. Kalau dari lapangan olahraga tuh udah lelah kan, benar lelah, panas, haus gitu. Jadi ada waktu toleransi untuk kembali ke kelas berapa menit berganti pakaian. Jangan dianggap mereka terlambat, tapi diatur. Kalau nggak diatur nanti mereka yang harus 10 menit jadi 20 menit. Kenapa baru masuk kelas ganti baju, Pak? Kenapa baru masuk kelas antri, Pak? Kayak gitu ya. Dia kan mengatakan antri dan segala macam. Sebetulnya anak perempuan bisa saja berganti baju dalam kelas, tutup pintu semuanya gitu ya. Anak laki-laki mungkin kamar mandi. Jadi bisa saja nggak di tempat yang bersama. Jadi alasan antri di satu tempat ada solusi yang lain. Nah, itu manajemen itu bagaimana mengatur waktu bisa berganti baju lebih cepat. Tapi waktu mesti diatur waktunya berapa menit bolehnya. Kalau nggak diatur berapa menit bolehnya, dia kan akan nanti lolos waktu sampai 20 menit. Alasannya apa? Ganti baju gitu. Oke, berikutnya siapa lagi yang belum 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 ngomong? Ini masih banyak yang belum ngomong, ini Saya masih Bu, tanya saya satu-satu Bu. nih. Pak Saiku. Oh, akhirnya Pak Saifu muncul juga. Boleh Bu ya? Oh, boleh Pak, silakan Pak. Dari tadi saya itu mendengarkan seneng ya, banyak teman-teman yang tanya-tanya itu mungkin banyak sekali pemasukan Bu ya. Pertama itu Pemasukan Pak, pemasukan tuh duit biasanya Pak.
Masukan maksudnya. Kalau Ya, pemasukan itu maksud duit loh, aku Pak. ini tadi Bu ya, saya itu kan pengen jadi guru yang asik Bu ya. Mungkin dengan guru-guru saya mungkin saya bisa sampaikan nantinya itu. Guru asik itu yang bagaimana dari murid-murid itu seneng Bu ya. Yang Mm-mm. kedua mungkin apa di lembaga lain itu sama Bu ya, seperti di lembaga saya. Mungkin ada guru satu dua itu yang sering lambat Bu. Itu bagaimana cara menyelesaikannya Bu? Guru Bu ini ya, tidak murid ini. Sudah Bu itu aja Bu Tuh. ya, tidak banyak-banyak Bu ya. Terima Oke. kasih. Oke. Guru yang sering lambat gitu, mesti kuliah lagi tuh, Pak. Mesti kuliah tuh, Pak. Iya, itu padahal sudah S1 sudah. Nah, kalau sudah S1 berarti kirim pelatihan, Pak. Dia Oh mesti iya. ikut pelatihan itu, Pak. Pelatihan tuh ya. Terus sudah ikut pelatihan Udah juga kalau masih. sertifikasi lagi, Bu. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak Umdi? Pak Umdi nongol sekelas doang. Udah sertifikasi. Nah, udah sertifikasi pula. Lah itu pertanggungjawabannya dunia akhirat loh itu kalau begitu gurunya. Udah sertifikasi, lambat lagi gitu ya. Nggak barokah nanti uang-uang sertifikasinya. Jadi Lah, Pak, seperti itu tuh guru-guru kayak apa sudah sifatnya Bu ya. Padahal setiap ada pertemuan dengan guru-guru sudah sering disinggung Bu ya. Walaupun saya hmm, ini enggak kepala loh Bu, tapi kan bisa dikatakan saya itu guru yang paling tua ya. Saya juga guru dekat senior dengan lah Pak, nggak kelas. usah merasa tua Pak, guru Ya, senior aja. dan- kalau senior jangan Bu, katanya Hmm, Pak Zainal senior apa ya suka istri apa gitu katanya Pak Zainal itu kalau senior. senang Senang istri istri orang ya kalau orang. senang aja nggak apa-apa Pak kalau nggak ngambil mah. Ya gitulah Bu, Ya, itu. ini Pak, kalau ada guru, apalagi guru yang sudah sertifikasi, itu pimpinan memanggil Pak, dipanggil. Oh iya iya Justru iya. guru sertifikat, apalagi guru-guru yang sudah S1, sudah sertifikasi, justru mereka yang lambat, itu kan memang bermasalah dengan kompetensi kepribadiannya. Kan Iya iya. harusnya guru sertifikasi yang berikan contoh kepada guru-guru yang belum sertifikasi. Guru Mm-mm. sertifikasi itu adalah guru profesional, Pak. Yang Iya yang iya. keren itu keren ngajarnya, itu jangan keren gayanya doang, Pak. Kan ada guru-guru sertifikasi keren gayanya, Pak. Biasanya Ya ada. HP-nya ini jadi HP. Keren. Oh, HP-nya sudah kalah itu udah S S26, mungkin ada S30 kali itu ya gitu ya. Saking Ya keren. ya. Gaya meningkat tapi daya berkurang. Jangan kayak gitu. Nah, itu Mm. pimpinan, Pak, yang bekerja tuh. Disinggung aja tuh nggak cukup. Berarti harus ada eh, dipanggil lah intinya Ya, itu Bu ya dipanggil kalau Pak, ada. diingatkan oleh pimpinan. Karena guru sertifikasi itu guru profesional. Kalau dalam artian ya guru yang memang sudah keren banget tuh ngajarnya, maka dia sudah sertifikasi gitu loh. Takutnya pimpinannya sama, Bu. Apa? Takutnya Nah, pimpinannya sama begitu. dengan pimpinan sama. Nah, Nah, kalau gitu, kalau gitu ya saya tidak bisa berkata apa-apa. ya Bu, saya itu selalu tepat waktu. Contohnya kuliah loh Bu. Saya itu enggak pernah ketinggalan. Kalau kuliah, itu contoh. Tapi terlambat nyetor tugas ada kan ya? Oh, sekali Terlambat dua ngirim kali tugas. juga. Nah, Bapak Ibu kok Enggak terlambat pernah. ngirim tugas di Damel itu ditulis loh. Telat Iya. 27 hari, telat 1 hari. Tapi yang lebih awal gitu, lebih awal mengirim tugas 1 hari sekian jam. Ditulis loh Pak di Damel tuh. Ya Pak, Pak Ibu tahu kok aku. Saya sudah masuk, Bu. Saya ngirim. Tinggal Nah, kok belum saya kirim. Bumi dan amal jadi bumi kalau dan. kalau Bapak Ibu baru ngirim tugas tuh, ya sudah akan ketahuan terlambatnya berapa hari. Ada sebulan terlambatnya. Ah, ya Bu Ini ya. siapa yang baru terlambat tugas sebulan gitu loh. Nah, kok Saya terlambat nggak tugas pernah sebulan ketinggalan kok Bu gitu. ya. Nah, Bu, apa? nggak pernah Kenapa Pak? ketinggalan saya. Mantap itu kali, Bu. Oke, Bapak Ibu, kita nanti akan memiliki 1 kali lagi pertemuan tatap maya di pertemuan ke-13 ya. Manfaatkan momen itu. Saya berharap nanti Bapak Ibu, karena saya amati dari pertemuan tatap maya pertama, dua, ketiga, saya tuh masih ingin banget ya satu satu kelas di Zoom ini ada sebuah dokumen foto Bapak Ibu benar-benar seperti orang kuliah gitu loh. Duduk manis di Oh, depan layar. Tidak lagi jalan-jalan, tidak lagi kemana-mana gitu ya, berpakaian yang rapi gitu ya, ya. ya. Tidak dalam kondisi merokok. Kalau merokok tutup tutup videonya gitu ya. Saya ingin melihat tuh guru profesional yang ada di dalam layar Zoom di pertemuan keempat nanti.
Yang merokok itu Pak Nailul Pakai itu. alma mater ya, Bu? Pakai alma Pakai mater. alma mater ya, Bu? Oh, ada alma mater ya? Ada alma Ada Bu, mater. Nah, ya. ada Oke. Bu. Di Mungkin pertemuan terakhir Bapak Ibu pakai Itu alma coba, mater Bu. ya. ya Ya, diwajibkan Bu. siap Bu, Siap Ya, Bu. siap. coba peraturan Biar sekolah kepakai dua Bu. kali Benar main Nah, itu. Bu. Bagus betul, itu. betul benar itu. Biar alma Saya akan maternya Bu, kepakai. kan Ya. Bu mengusulkan Bu membawa Kedodoran Bu alma jaket maternya Bu. atau JJ Bu kalau bisa Bu itu pertemuan terakhir. Nah, pertemuan Pak terakhir Pak nanti Bapak Nailul, Ibu pakai alma mater, meskipun biar alma mater Semua kepakai dipakai gitu ya. ya. Duduk rapi melihat layar gitu ya. Wajib on Jadi cam nggak lagi dari nanti awal sampai pakai akhir. UV, jangan lagi jalan-jalan ke sono kemari gitu ya. Nanti kita melihat hal-hal yang di layar kan kelihatan lagi di mana gitu ya. Nah, ini Pak Ahmad di kebun mana itu Pak kebun jeruk Pak Lagi itu ya. FD-an Pak Ahmad itu Bu. Ah ya lagi Di kebun kebun jeruk jeruk Kak sambil gitu ya. pakai alma mater, Bu. Apa? Lagi sambil Meskipun di kebun olahraga. pakai alma mater. Jangan di kebun Pak. Nanti kalau di kuliah keempat jangan lagi di kebun. Bu Duduklah yang Asmida, rapi gitu ya. Bu, memang Pengen benar banget lihat ada tuh kata-kata gini Bu. mahasiswa PJJ itu kuliah di Bu, layar Zoom itu emang kuliah gitu loh. Nggak sambil gitu loh ya. memang benar Bu, ini kan ada kata-kata kalau guru apa itu ya, Hmm. muridnya berkencing itu loh Bu, Kak. Itu kan seperti itulah pokoknya. Pak Saihu jangan diganti-ganti Pak bahasanya itu berkencing itu Enggak, maknanya memang beda. itu kalau enggak benar memang perlu dibenarkan Bu. lari-lari dia tuh. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tugas, tapi kemarin baru mengirim tugas, otomatis mungkin di Damel sudah dinilai nol ya. Kenapa Ya, dinilai nol ketika belum mengirim tugas? Karena sudah lewat batas waktunya. Tapi ketika Bapak Ibu mengirimkan tugasnya setelah lewat batas waktu, tapi saya sudah menilainya nol, nanti akan saya revisi penilaiannya. Jadi bagi yang ada yang terima masih belum kasih. tertinggal Terima tugasnya, kasih. silakan dikirim tugasnya. Masih diberikan toleransi, tapi nilainya dapat diskon ya Bapak Ibu karena Baik. keterlambatannya, tapi tetap diberikan penilaian. Yang tadi, yang kemarin di kelas ini yang tadi salah yang Damel yang dimasukin, terus satu lagi ada yang video yang tidak dibuka, yang nggak bisa dibuka, bisa dikirim kalau kemarin. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngejapri saya itu karena kita sudah buat grup, japri itu tertimpa oleh japrian-japrian sesudahnya dan itu nggak kebaca. Apa namanya kesempatan membaca japri itu susah Bapak Ibu karena ada kegiatan-kegiatan penting yang mesti dibaca gitu ya sehingga japri itu tertimpa-tertimpa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebaiknya memberikan, kalau misalnya menginformasikan, saya sudah upload, Bapak Ibu tinggal foto, terus kirim ke grup aja. Di grup nanti pasti saya akan, biasanya ada di sela waktu habis maghrib, biasanya saya akan buka handphone, saya akan lihat semua Oke. kelas perkuliahan saya yang online, UT, 3 kelas, saya lihat satu-satu, kalau ada misalnya gitu kan. Terus kalau misalnya kayak contoh gitu ya, misalnya kayak kayak UIN Cirebon juga gitu, ada 2 kelas, saya lihat satu persatu, termasuk juga kelas yang offline, saya akan lihat ada nggak dari mahasiswa. Tapi saya periksa satu grup, karena kalau chat pribadi itu sudah jauh Pak tertimpanya, kadang-kadang nggak sempat lagi lihatnya. Jadi saya lagi fokus melihat grup. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang ngejapri saya, terus lambat ininya, ya udah di grup aja. Di grup walaupun nggak dikomenin, itu pasti sudah kebaca. Kalau saya tidak lagi bertanya, itu berarti sudah saya follow up chat Bapak Ibu. Jadi jangan ditunggu belum dijawab sama Bu Asida nih walaupun tanya di grup. Nggak apa-apa, Bapak tinggal cek damelnya aja. Biasanya kan karena saya ngajar di di beberapa kampus, jadi kelasnya itu banyak. Ketika mengutamakan kemarin 1 hari itu saya utamakan tuh, saya prioritaskan adalah untuk mengoreksi Cirebon gitu kan. Nah saya nggak koreksi dulu yang lain. Nah ketika sudah selesai laptop saya tutup, saya udah pindah ke kampus yang lain. Terus Bapak baru masuk, akhirnya tidak tidak ter apa namanya yang apalagi yang japri tidak kebaca lagi gitu. Tapi ketika saya baca tadi pagi sebelum masuk kelas, misalnya kayak tugas apa yang baru ngirim Terus, Pak, itu sudah ada yang saya periksa. Nanti Bapak Ibu lihat kalau sudah di-share di grup kelas, Bapak tinggal lihat aja kelanjutannya di damel masing-masing. Mungkin saya tidak infokan, tidak sempat infokan, dicek di damelnya aja ya. Nah, kalau belum mengirim tugas ya nilai saya kasih nol sampai Bapak Ibu mengirim tugasnya. Jadi masih dikasih karena waktu penilaian sudah kalau saya nggak nilai juga di damel saya pun sudah tertulis terlambat menilai. Jadi berlaku terlambatnya tidak hanya untuk mahasiswa ya, dia berlaku juga untuk saya. Terlambat, makanya saya nilai nol dulu. Nanti kalau Bapak Ibu upload tugasnya ya saya nilai kembali gitu. Jadi nggak hanya untuk di mahasiswa terlambat kan tulisannya kalau belum upload untuk tugas kan terlambat gitu kan?
Iya, di saya juga begitu. Terlalu itu. Terlambat menilai juga begitu gitu loh. Kalau saya begitu Terlalu. menilai. Jadi dinilainya dong. Oke, Terlalu Bapak sih. Ibu, karena kita sudah korupsi waktu 2 menit. Yang hadir hari ini 37 mahasiswa, Bapak Ibu absen di itu ya, yang tidak Zoom jangan ikut absen. Itu namanya pembohongan, yang hanya yang bisa yang Zoom, yang boleh absen hanya yang ikut Zoom aja. Ya. Yang melakukan pembohongan ya, jangan mencatat dosa sendiri di Damel. Apa, Bu? Lah Ada itu bantu dosa. malaikat kan Pak? Kan namanya bantuin malaikat itu catat dosa tuh kan. Ya kalau nggak ikut Zoom jangan jangan absen gitu. Nggak apa-apa. Paling berpengaruh ke nilai berapa 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 0, sekian barangkali. Tapi kalau nggak ikut Zoom jangan 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 absen. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Perkuliahan kita sangat produktif, masih banyak yang malu-malu, nggak ada yang bertanya gitu ya. Malah ditanyain baru jawab gitu ya. Oke, kita bertemu lagi nanti di tatap maya atau sinkronus ke pertemuan ke-13. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan, insya Allah mungkin diskusi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.